Parenting itu tiap hari mikirin daftar belanja kebutuhan anak. Butuh referensi parenting? Atau ingin jadi ibu yang lebih produktif? Jangan khawatir, kini ada Orami. Kamu bisa belanja kebutuhan ibu dan bayi lengkap dari brand resmi dengan beragam promo menarik. Baca juga puluhan ribu artikel dan tips mulai dari parenting, rumah tangga, hiburan, hingga gaya hidup. Kamu pun bisa bertemu dan belajar bersama ribuan ibu di seluruh Indonesia lewat support group yang sesuai kebutuhanmu. Nggak cuman itu, melalui program Ibu Sibuk, kamu bisa jadi ibu yang lebih produktif, bahkan bisa dapat penghasilan tambahan dengan promosikan produk favoritmu ke komunitas sekitar. Ada juga Baby Name Finder untuk inspirasi nama calon buah hati, dan Growth Tracker untuk memantau tumbuh kembang anak kamu. Orami, semua untuk si kecil. Nah, hari ini kita ada kolaborasi dari dua komunitas ya, Chef ya. Ada Orami Community dan ibu-ibu Candi. Menarik sekali ya. Ini kayak banyak new momsnya ini, Chef, yang mau belajar. Tapi penasaran kan, belum perkenalan soalnya. Chef, di samping saya ini siapa? Silakan diperkenalkan dong, Chef. Oke, salam kenal semuanya. Saya Chef Yonas. Itu aja, Kak. Oh, singkat padat. Iya. Dari mana, Chef? Boleh dikenalin? Oke. Dari Saya Technical Advisor dari McCheese. Ya. Dan boleh dikenalkan nggak, kalau ibu-ibu di sini kan udah pasti ngerti ya McCheese, atau masih ada yang belum tahu nih? Boleh dijelasin nggak, Chef? Ini udah banyak kan, di depan ini udah ada beberapa keju nih McCheese-nya. Boleh dijelasin dikit gitu, Chef? Oke, jadi Kak, McCheese ini keju yang berasal dari Jepang ya. Ibu-ibu semua. Nah, untuk di Indonesia sendiri, McCheese ini ada 3 kategori, Kak. Ada 3 kategori. Dan McCheese ini termasuk keju yang paling komplit. Paling komplit nih? Ya, maksudnya dari ketiga kategori itu kita punya banyak varian gitu. Jadi dari 3 kategori itu kita biasanya ada block, cream, dan slice, Kak. Nah, bisa dilihat di sini ya, Kak. Nah, di sini ada block. Sebelah kiri itu ada mac keju, ada mac cheddar. Nah, mac cheddar itu untuk panggangan hasilnya terbaik sudah, Kak. Ya, untuk rasanya. Nah, lalu ada mac keju di bawahnya itu praktis untuk semua aplikasi. Bisa dicampur ke dalam adonan maupun untuk topping. Nah, lalu di depannya itu ada slice ya, Kak. Nah, slice itu sebenarnya turunan dari mac cheddar. Nah, tapi yang depannya lagi yang mac keju serbaguna itu turunan dari keju blok yang di sini, Kak. Nah, dan hari ini kita mau pakai yang mana nih, Chef? Oke, nanti saya akan pakai yang mac keju serbaguna, ya. Dan kita hari ini tuh sebenarnya mau masak apa, Chef? Pakai keju yang mac cheese serbaguna, kita mau masak apa sebenarnya? Oke, saya akan bikin bolu tape keju bebas gluten free. Gluten free. Jadi sehat ya, Chef ya? Ya. Jadi ini karena untuk menu-menu gluten free ini sekarang memang lagi jadi cukup perhatian ya gitu. Apalagi untuk orang tua yang mungkin punya kerabat atau punya anak yang mengidap ini, jadi kadang pilih-pilih makan tuh kan bingung. Mau bikin cemilan juga mungkin idenya sedikit. Nah, di sini saya mungkin akan sharing aplikasi produk cake yang pastinya cocok banget untuk anak kecil gitu. Jadi bebas gluten, lebih sehat, dan jadi nggak ada alergennya nggak. Selama masih mengkonsumsi dalam batas normal ya, Kak. Jangan satu baskom terus dihabisin sendiri, Kak. Jadi nanti dikasih tips and triknya, Pak. Oke, pastinya. Oke, ya. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Nah, kita siapin bahan pertamanya. Bahannya ini sederhana kan ya, Chef ya? Sederhana banget, Kak. Bisa didapat dengan di mana-mana. Gitu. Betul banget. Makanya untuk kejunya di sini saya pakai mac keju serbaguna. Harapannya nanti ibu-ibu di rumah setelah ngelihat atau Zoom ini bisa praktek di rumah, mungkin bisa untuk keluarga atau untuk dijual malah untuk jadi ide bisnis, Kak, gitu. Bisa banget, karena bahan-bahannya itu mudah didapatkan
beli di toko, di minimarket ada semua ya chef ya. Iya, betul Toko, banget. bisa. Nah ini sebenarnya kita tahap awalnya apa nih chef? Bisa Oke. dijelaskan nih, Nah. moms yang ada di rumah. Oke. Oke. Nah. Ini siang ini banyak banget loh chef dari beberapa kota chef. Tadi ada yang Bekasi, Sumeneb, tuh ada semuanya nih. Jogja hadir, tuh rame banget. Udah ada 180-an lebih nih chef yang Woi. bergabung hari ini nih. Iya, iya, iya. Jadi kayaknya semangat ya. Ya. Nah silakan chef. Oke, di sini saya ada telur. Oke telur Ya. bisa dilihat kan chef telurnya. Oke, shootnya kemana? Telurnya Oke. biasa harus omega atau apa? Bebas ya. Telurnya Yang penting bebas. telurnya kondisinya dalam kondisi yang fresh, Kak. Fresh, Ya. jangan yang udah kayak Dan ini kondisi telurnya udah di suhu ruang ya, Kak ya. oh ya, Ya. nggak perlu dimasukin kulkas dingin. Betul, apa ya. gitu Oke. Nah kita kali ini akan mixer pakai mixernya Mas Pier. Nah. Nah ini SM401 bisa hand mixer dan bisa stand. Jadi serbaguna gitu. Nah harganya bisa dilihat di Shopee, Tokopedia, TikToknya Mas Pier dan Official. Oke. Ini ada telur, sudah saya masukkan, lalu gula pasir. Oh, gula pasirnya berapa chef? Gula pasirnya nanti untuk detail resepnya Oke. ya akan dijelaskan ya Oh, di oke. akhir ya. Oke. Gula pasirnya. Ini gula pasir biasa ya chef ya? Iya, gula pasir biasa. Nah, ini pakai kecepatan rendah atau sedang? Oke, pertama sedang dulu. Oh, sedang dulu. Sampai kelihatan rata dulu, Kak ya. Oke. Nah, seperti ini. Baru saya naikkan ke kecepatan tinggi. Oh, harus tinggi kan? Iya, langsung tinggi. Boleh dijelasin kenapa nggak ini? Chef? Kenapa? Kenapa harus langsung tinggi? Oke. Ini lebih untuk mempersingkat waktu. Ya, untuk mempersingkat waktu dan juga karena di sini saya pakai mesin yang udah stand gini, Kak. Ya. Dan untuk putarannya kan stabil. Jadi langsung saya naikkan kecepatan tinggi itu tidak ada masalah, Kak. Gitu. Tapi kalau saran saya kalau kita pakai dengan metode manual, saya saran sedang dulu aja. Gitu. Sampai dia foaming, berbusa, baru dinaikkan ke kecepatan tinggi. Gitu, Ibu-ibu. Dari Mas Pier. Ya. Nah, Iya. hari ini nih chef, cooking class hari ini kita juga akan bagi-bagi giveaway. Jadi buat mas-mas yang ikut hari ini yang udah gabung, jangan lupa kalian foto keseruan ikutan cooking class. Nanti di update status tag Mas Pier Official, make cheese, orangnya juga circle dan ibu dua kali. Oke. Nanti paling seru dapat giveaway dari Nah, ya. Netis dan Mas Pier. Oke. Dan nanti kita juga ada sesi giveaway. Jadi harus diperhatikan nih ya step by stepnya itu apa aja. Nanti kalau salah satu dari saya atau Chef Yonas nanti akan tanya gimana sih tadi stepnya, dan yang beruntung menjawab akan mendapatkan hadiah juga. Oh. Paling tahu judulnya. Oke. Paling tahu dan paling update. Ya. Oke. Ini belum ya Chef ya? Nah, belum. Nah, ini memang membutuhkan proses, Kak ya. Tapi memang ada kelebihan, Kak, semakin kita tidak memaksakan telur untuk cepat mengembang, hasil cake itu juga akan lebih bagus. Ya. Itu. Jadi nggak perlu langsung dipaksakan, tapi prosesnya juga nanti membangun tekstur rotinya itu bagus. Gitu. Betul banget. Jadi semakin kita proses membiarkan proses ini untuk telurnya mengembang secara perlahan, itu juga akan membantu tekstur kuenya menjadi lebih lembut, Kak. Ya, stabilitasnya nanti juga lebih bagus gitu juga, Kak. Ya, Tapi kalau pakai stand mixer tadi itu agak lama, apa enggak? sebenarnya sama aja sih. Ya, sebenarnya semua sih tergantung kapasitas ya, Kak. Nah, kalau mixer seperti ini kita ngaduknya cuma 1 resep dengan 2 resep atau 3 resep, biasanya semakin sedikit itu akan lebih lama juga, Kak. Makin sedikit justru makin lama. Gitu. Iya. Kenapa, Chef? Bisa dijelasin? Oke. Karena kapasitas kalau semakin sedikit, biasa untuk pencampurannya juga akan sedikit lebih susah sih, Kak. Gitu. Jadi biasanya sih saran batasnya dia setidaknya bisa 2 kali dari resep ini. Gitu. Biar
lebih cepat aja gitu. Sekalian aja bikin 2 resep. Betul banget. Tapi bukan berarti kita bikin satu resep ini nggak bisa, Kak. Ya, ya gitu. Oke, jadi ini kita tunggu sampai Benar-benar dia ngembang. Nah, nanti kelihatan teksturnya, Kak. Nah, ini kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit. Oke, Jadi- sampai ya kira-kira 10 menit ya. Ya, jadi 10 menit ini dibagi, Kak. Jadi 8 atau 7 menit awal itu kecepatan tinggi, nanti 3 menit itu kecepatan rendah, sedang. Gitu. Ini jadi kita tunggu sampai dia kuning. Enggak, Ya, sampai ngembang. sampai ngembang. Iya, sampai kelihatan ngembang. Iya, betul banget, Kak. Itu pasti juga udah langsung banget. Biasanya ada yang mulai tanya jawab nggak ini ibu-ibu kira-kira ini? Atau malah kita yang tanya harusnya, Kak ya? Ada Chef. Iya, Dari Bekasi. Wah, bener. Bekasi. Dari Kak Titi Mulia. Untuk membuat bolu sate keju, sate keju dan keju menjadi bahan utamanya untuk kejunya, kita bisa menggunakan mixture sebagai pilihannya. Lalu bagaimana tips memilih sate yang baik agar bolu yang dihasilkan bertekstur moist dan rasanya pas? Dan bagaimana cara mengetahui kematangan bolu? Terkadang sudah coklat cantik tetapi saat dibelah adonannya masih basah. Oke, untuk poin pertama tadi ya, jadi pemilihan tape ya, Kak. Jadi pemilihan tape itu memang peranannya penting, Kak, di bolu tape itu, karena nanti satu mempengaruhi dari tekstur dan juga rasa serta aroma. Tape yang bagus kita harus gunakan tape yang sudah benar-benar masak. Setelah tanggal masaknya 2 atau 3 hari baru dipakai. Jangan pas tanggal masak langsung kita pakai, Kak. Jadi harus ada jeda 3 hari. Ya, 2 sampai 3 hari. Kenapa? Karena di situ lebih maksimal, Kak, pemasakan tapenya. Kadang cenderung dari tanggal masak itu ada beberapa bagian yang mungkin udah lembut, Kak ya, tapi ada beberapa bagian yang masih kayak sedikit keras. Nah, gitu. Makanya di sini saya sarankan kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari gitu. Jadi jeda 3 hari itu biar tekstur tapenya itu lebih lembut gitu ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu paling dilihat aromanya juga. Nah, ya jadi waktu kita nyimpen untuk ini udah tanggal masak ini, terus kita tunggu besoknya kita cium aromanya. Terus kita lihat teksturnya. Tekstur udah dapat nih. Aromanya gimana? Aromanya apakah udah tercium belum ciri khas dari aroma tape itu? Nah, kalau misalkan udah kecium aroma tapenya kuat, boleh langsung digunakan. Tapi kalau misalkan dia terlalu asam, misalkan kita lewat nih dari lebih dari 3 hari, atau karena yang paling penting biasanya cuaca, Kak. Cuaca panas itu akan mempengaruhi untuk fermentasi tape lebih cepat gitu. Nah, benar, kalau misalkan aroma tapenya itu terlalu masam atau asam, itu saya kurang juga sarankan, Kak. Ya. Betul, dan cenderung nanti setelah bolunya jadi dan dikonsumsi itu kita cenderung mungkin kalau yang tidak intoleran dengan produk-produk fermentasi biasanya akan bermasalah dengan ya, betul banget gitu. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan dari Kak Fini dari Pekanbaru. Chef, bagaimana cara memanggang bolu agar asapnya tidak berwarna kecoklatan? Satu dulu, Chef. Oke. Untuk memanggang bolu agar atasnya tidak terlalu kecoklatan. Nah, ini tidak terlalu atau maksudnya tidak sampai benar-benar coklat banget ya. Nah, Sampai kayak golden gitu. oke, yang paling penting pertama di open. Oke. Ya, kita benar-benar harus kenali open. Ya, kenali dulu opennya. Karakternya gimana? Benar, ya. Jadi karena di situ kita akan ngatur, Kak. Jadi beberapa temperatur yang pas untuk kita gunakan. Kalau mungkin ada open yang ada pengaturan api atas dan bawah itu gampang banget, Kak, biasanya ya. Mungkin tinggal api atasnya kita kecilin, api bawahnya kita gedein. Tapi kalau hanya satu api, mungkin kayak di sini, kita mainnya mungkin di pemilihan waktunya. Mungkin di menit awal 15 atau 20 menit awal kita gunakan api bawah aja. Tetapi setelah melewati 20 menit mungkin baru pindah ke api atas. Nah, itu bisa menjadi salah satu tips dan trik untuk menghindari permukaan bolu itu tidak terlalu cepat matang atau gosong lah istilahnya. Jadi dibagi waktunya ya, Chef.
Betul banget, ya. Betul. Ya, biasanya sih sarankan habis api bawah selesai, kita pindah ke atas bawah kalau bisa. Ya. Kalau atas aja yang ditakutkan nanti bagian bawahnya masih kurang benar-benar matang, Kak, gitu. Oke. Ini belum tapi ya, Chef? Ya? Belum. Belum, masih kurang dikit. Ada 3 pertanyaan tadi Chef yang kami itu. Iya. Yang pertanyaan kedua, sebenarnya berapa lama waktu optimal memixer agar telur mengembang dengan sempurna? Oke. Sebenarnya untuk waktu optimal itu kita nggak terlalu ada patokan waktu. Karena tiap resep juga pasti akan memiliki waktu yang berbeda. Nah, biasanya kapasitas mixer itu sendiri dengan jumlah telur atau volume diisinya itu akan mempengaruhi. Yang penting, Ini gimana, Chef? nah kalau kayak gini tadi saya sebelumnya udah pernah coba, itu di 10 menit itu sudah bagus gitu. Jadi rata-rata sih umumnya mungkin di 10 menit ya, Kak. Jadi biasanya saya sarankan mungkin di 5 menit sampai 8 menit awal kita pakai kecepatan tinggi. Nanti sisanya di 5 atau 3 menit akhir kita pakai kecepatan sedang gitu, Kak. Kenapa harus balik lagi ke sedang, Chef? Oke, nah di timing sedang ini kita nggak mau dia terlalu ngembang banget, nanti jadinya kaku. Nah, di proses pengocokan sedang ini, kita membuat pori-pori dari adonan telurnya ini, dia lebih menjadi kecil ukurannya, Kak. Kalau mungkin secara fisika, molekul-molekulnya jadi lebih kecil, Kak. Jadi lebih lembut nanti. Ya, jadinya bisa lebih banyak dan rapat. Nah, kalau kita pakai kecepatan tinggi, umumnya molekulnya dia akan besar, jumlahnya banyak. Nah, kalau kita pakai kecepatan kecil atau rendah, dia akan berubah jadi kecil. Nah, biasanya kan kalau kita susun ini, kita bikin apa puzzle mungkin kecil banyak itu lebih kokoh dibanding kalau besar-besar kita susun, nggak gitu ya. Ada lagi pertanyaan dari Chef. Yang ketiga, Chef, masih saat ini, Kak? Iya. Chef, saat udah pakai keju, baiknya pakai margarin berapa ya agar saat ini yang nomor 3, Kak? Oh ya. Chef, saat udah pakai keju, baiknya pakai margarin berapa ya agar tidak terlalu lemak rasa bolunya? Oke, jadi rasa lemak di bolu itu sebenarnya keju nggak terlalu mendominasi rasa lemak di bolu. Jadi keju itu biasanya akan lebih memberikan tekstur rasa gurih, ya gurih dan sedikit lebih ada aroma. Jadi untuk antara lemak dengan keju dia agak berbeda gitu ya. Maksudnya berapa takarannya yang bagus? Gimana? Takarannya yang bagus. Takaran yang bagus biasanya kita sesuaikan dengan resep yang sudah ada, Kak. Gitu. Jadi tinggal dikalikan aja ya, Chef, yang bisa kalau bikin 2 resep tinggal dikalikan aja jumlah gramasi yang Chef kasih gitu ya. Ya, jadi biasanya kita ngikutin aja sih. Tetapi kalau misal bolu itu nggak mau terlalu berlemak, Kak, kita bisa mungkin dari margarinnya kita kurangin, kita ganti dengan bahan lemak lain. Contoh yang lebih light atau lebih nggak terlalu berlemak itu minyak. Oh, Minyak ya. minyak sayur. Boleh minyak sayur atau macam-macam jenis minyak itu bisa. Ya, jadi mungkin ibu nggak mau terlalu berlemak banget, boleh lemaknya diganti dengan minyak. Di resep ini bisa dilihat kita kan kocok nih margarin, tape, dan garam. Nah, boleh sebagian mungkin 20% atau 30%-nya kita ganti dengan minyak, Kak. Gitu. Jadi bisa diatur lah ya, Chef. Iya, Boleh pakai margarin atau minyak. betul. Nah, ini apa belum, Chef? Nah, ini kurang sedikit lagi. Nah, Oke, gini gimana, oke, Chef? mungkin saya boleh minta solet ya, atau spatula. Nah, Jadi boleh ditunjukin ya, Kak, teksturnya. oke. Nah, jadi setelah teksturnya seperti ini, ya, dia foaming ya rasa, tapi terlihat di sini, Kak, ini masih banyak pori-pori kecil ya. Ya, benar. Nah, di sini sudah dapat volumenya, Bisa dilihatin ke kamera, Chef. oke, kelihatan ya. Masih Nah, ada pori-porinya ya. ya. Nah, di sini akan saya turunkan ke kecepatan sedang, Kak, ya. Tapi Nah, kalau sampai 5 kecepatan
diturunin sama Chef Yonas jadi 2. Nah, di sini yang poin penting, hampir semua pembuatan cake itu metodenya kurang lebih sama, Kak. Oke. Gitu. Jadi ini karena tadi udah lembut, cuman ada pori-pori kecil gitu, dan sekarang mau mengecilkan pori-pori. Iya, merapatkan. Jadi supaya apa molekul di dalamnya lebih rata aja, homogen, sama lah gitu. Ada lagi pertanyaan yang gue Ya, boleh nih sambil nunggu-nunggu ngembang nggak masalah, Kak ya. dijawab semua sama saya. Yang penting nggak sampai malam, Kak ya. Sampai malam kita udah lemes. Iya. Jadi udah nggak. Kak Laura Martina, Jakarta Selatan. Izin bertanya, apakah keju slice boleh dikonsumsi langsung? Karena anakku suka banget cemilin yang slice. Wah. Oke. Jadi untuk keju slice umumnya cenderung bisa langsung dikonsumsi, Kak. Ya, ready to eat ya. Apalagi produk Mac ya. Produk Mac ini banyak produk olahan slice dan itu bisa langsung dikonsumsi, dicemilin langsung. Apalagi produk yang ini, Kak. Wah, kalau saya sih suka banget nyemilin yang ini, Kak. Yang melt ini ya? Ya, betul banget. Kakak belum coba ya? Mungkin nanti boleh cobain, Kak. Boleh. Boleh banget, aku suka keju. Ya. Oke. Nah, ini kalau yang bedanya sama yang ini apa nih, Kak? Oke, bedanya di kandungan kejunya, Kak. Ya. Yang ini slice melt, yang biru itu mac cheddar slice yang biasa. Jadi keju slice yang dia nggak ada meltingnya. Oh, jadi dia nggak melting. Bedanya di situ aja. Ini ada sensasi melting dan rasa atau kandungan kejunya dia lebih tinggi juga, Kak. Rasa. Betul. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Nandita Gresik. Saya tips dan trik mengaduk adonan bolu pakai mixer manual dong biar hasilnya itu lembut nggak basah. Lalu bagaimana menyimpan keju yang sudah dibuka kemasannya supaya awet tidak cepat berjamur? Ditaruh di kulkas atau biarkan di suhu ruang aja? Oke. Yang poin pertama ya, pengadukan bolu supaya dia pakai mixer manual nggak lembut. Nah, Itu tidak basah. ya tadi saya sudah jelaskan di awal ya, Kak. Jadi kita kocok harus perlahan ya. Maksudnya perlahan, jangan terlalu diburu-buru. Kita santai aja. Pakai kecepatan tinggi, kita putar bowlnya dengan santai ya, sampai didapat volumenya kelihatan berjejak, baru kita turunin speednya. Jangan sampai benar-benar kaku ya, Kak ya. Jangan sampai soft peak gitu ya, Chef. Stick peak malah. Ya, kalau soft peak dia masih lembut, Kak. Ya, kalau kaku jangan sampai benar-benar kaku. Sedang aja udah kelihatan sedikit jejaknya, kita turunin ke kecepatan sedang. Ya. Nah, itu sampai nanti didapat tekstur kocokan telurnya bagus. Nah, itu mau diaduk gimana pun dia nggak akan mudah collab, Kak. Nah, itu yang pertama. Dan lalu yang kedua, penyimpanan keju. Itu aku sering banget, Chef. Jadi kebuang kan saya. Oke, jadi untuk keju blok yang paling umum atau paling banyak dipakai ya, Kak. Jadi untuk keju blok itu, yang paling penting penyimpanan harus kedap udara. Harus kedap udara. Nah, produk keju itu kan produk dairy, Kak. Nah, produk dairy itu sangat sensitif banget dengan yang namanya terkontaminasi. Jadi penyimpanannya dia satu harus dijauhkan dari udara yang lembab, ya mungkin dari produk-produk atau bahan lain yang aromanya menyengat. Mungkin contohnya cat atau buah-buah lain yang menyengat. Karena apa? Dia ada produk yang bisa nyerap aroma. Itu. Jadi dia bisa menyerap aroma yang betul, ya. Jadi penyimpanan tuh paling penting. Nah, penyimpanan antara di kulkas dengan suhu ruang. Nah, sebenarnya untuk keju Mac itu saran saya disimpan di suhu ruang. Itu cukup. Di kulkas itu harus benar-benar dia ditutup rapat, Kak. Ya, harus masuk kontainer baru masuk kulkas. Kenapa? Karena setahu saya umumnya kulkas kalau ibu rumah tangga itu isinya macam-macam. sayur. Ya, biasanya terkontaminasinya pasti di situ gitu. Makanya untuk penyimpan keju harus benar-benar rapat masuk di kontainer gitu. Saya sambil lihat ini ya, Kak ya. Oke, gitu. Kalau aku biasanya tuh saya dimasukin di kulkas, cuma diplastikin aja tapi kaku lama-lama dia kayak keras gitu loh. Nah, biasanya itu pasti sempat terkena udara, dia nggak benar-benar kedap udara gitu. Ya, tapi memang sarannya simpan di suhu ruang. Tetapi simpan di suhu ruang, usahakan jangan ruangan yang terlalu hangat atau lembab karena Sirkulasinya enggak benar keju itu ada proses browning, Kak. Semakin kandungan cheddarnya tinggi, biasanya
fase atau proses browningnya itu akan lebih cepat gitu. Makanya lebih saran simpan di ruangan yang sejuk gitu. Kalau brownie itu masih akan dimakan nggak sih Chef sebenarnya? Selama masih tidak terkontaminasi, tidak tumbuh jamur, aromanya masih bagus, tidak masalah gitu. Aman ya. Ya, oke. Nah, ini Sudah? sudah. Boleh dilihatin teksturnya. Nah, Selembut ini ya Chef ya. ya. Emang tadi ini lebih pori-porinya lebih kecil. Iya, nah ini bisa dilihat di sini ya. Oke. Ya, oke. Nah, Ini kita apa dulu Chef? nah, ini kita sisihkan dulu. Nah, saya butuh wadah nih. Ya. Nah, oke. Ini. Boleh Kak dibantu? Nah, Oke. setelah proses ini saya akan kocok margarin dan tapenya. Oke. Ini bentar lagi kita pakai hand mixer ya Chef. Kita pakai mixer ini nggak apa-apa. Oh. Ya, telurnya yang akan saya pindah. Oh, telurnya yang akan Iya. dipindah. Oke. Siap. Nah, Lembut banget ya Chef ya. ya, kalau pengocokannya dia benar, pasti hasilnya juga akan maksimal, Kak. Dan dia kayaknya ngembangnya berapa kali lipat gitu ya? 3 kali apa? Tadi volumenya dari awal sampai sekarang banyak banget. Iya. Sambil jawab pertanyaan ya Chef. Oke, boleh. Ada dari Bima NTB. Wah, Hmm. jauh banget. Ini seluruh Indonesia ikutan loh. Chef. Wah, Dari Kak Lia Arzalina, untuk menambah tekstur apa bisa ditambah kacang dan apa yang menyebabkan tekstur bolu beda dengan yang dicontohkan, Chef? tekstur bolu kalau misalkan kita menambahkan kacang dengan tekstur bolu yang Enggak, yang seperti ini. yang seperti ini. Ya, Penggunaan kacang hanya akan menambah tekstur mungkin tekstur waktu dimakan aja sih gitu. tapi tetap berarti proses untuk telurnya ya seperti ini ya. Sama tetap ya. Menyampurnya nanti kacangnya di step yang nanti ya. Betul. Jadi pencampuran bahan tambahan umumnya kalau bisa di akhir setelah pencampuran tepung atau telur. Oke. Nah, kalau di proses pembuatan ini kan telur terakhir, Kak. Ya. Nah, itu nanti kacangnya boleh dimasukin berbarengan dengan kejunya. Jadi Gitu. bebarengan sama bahan-bahan lainnya ya. Betul banget. Nah, ini udah saya sisihkan, Kak. Oke, bisa dilihatin dulu. Nah, oke. Disisihkan dulu, kita Nah. kocok. Margarin. Oke. Nah, ini boleh ditunjukin nih, Chef. Nah, ini untuk tape yang dipakai ya, ya, jadi untuk teksturnya dia lembut lembut, ya. udah lembut dan warnanya masih kelihatan bagus ya, Chef. Ya, dari aroma bisa dicium, Kak. Aromanya Nah, jadi nggak terlalu masam ya, asam. Oke, Oke, kita masukkan semua. Nah, ini margarinnya. Lalu ada garam, Oh, ada garam, lalu ada margarin. margarin. Jadi tape, garam, margarin jadi satu. Nah, margarin ini bisa diganti yang lain ya, Chef. Oke, untuk penggunaan lemak boleh Oke. diganti dengan mentega. Nah, Ya, jadi mentega. mentega atau mungkin ibu di rumah kenalnya biasanya butter. Butter. Ya, butter. Ya, jadi butter bahasa Inggris, mentega bahasa Indonesia. Indonesia. Ya. Oke, saya lanjut, Kak. Boleh dibantu, Kak? Oke. Iya. Nah, ada pertanyaan lain nih, Chef. Mm-mm. Banyak banget. Ini sebentar sebelum menjawab pertanyaan ini di berapa dulu, Chef? Kasih kecepatan sedang Oke, aja. sedang ya. Ya, Oke. 3 aja, Oh, Kak. tidak. Iya. Sebentar, Chef. Ini sepertinya Ya. Belum pas ya? Yap. Oke. nggak mau nyala dia. Pertanyaannya mungkin saya bacakan ya. Chef, kira-kira berapa lama yang ngaduk adonan supaya hasilnya bagus? Adonan telur mungkin yang dimaksud ya? Nah, kembali lagi ke sebenarnya ini udah saya jelasin di awal ya. Jadi untuk timingnya umumnya untuk kalau di resep ini itu sekitar 10 menit ya. Bisa, Jadi, Kak? belum sih, Chef. Kayaknya Ah. listriknya di sini lagi bermasalah. Oh gitu. Iya. Oke, saya coba lagi ya. Sebentar, Chef. Belum nyala. Oh, belum nyala. Oke. Jadi untuk saya kembali ya, jadi ibu-ibu, untuk pengocokan telur kurang lebih sekitar 10 menit ya. Tapi di tiap-tiap resep akan berbeda tergantung dari dari jenis mesin dan kapasitas yang dikocok gitu. Bentar ya, Kak. Mungkin Oke. bisa disambungin sama yang lain ya.
Oke, Kak. Kayaknya ini ngambek, Kak, ya. Nah, oke. Nah, sambil jawab pertanyaan aja nih, Chef. Nah, oke, ya. Boleh. Ada dari Kak Cynthia, kira-kira berapa lama ya ngaduk-adonan supaya Tadi hasilnya udah dijawab, bagus? Kak. Oke. Ya. Chef, apakah bolu tape keju ini aman untuk anak-anak karena tape ini biasa mengandung alkohol? Benar nggak sih, Chef, alkohol terkandung dalam tape? Oke. Jadi untuk alkoholnya itu masih dalam batas normal, Kak. Oke. Bukan berarti terus tape itu nggak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, ya. Jadi selama masih dalam pengonsumsian batas normal itu nggak masalah. Tetapi kalau berlebihan yang ditakutkan nanti pencernaannya yang akan terganggu. Oke? Nah. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, berapa lama keju aman disimpan di kulkas setelah dibuka? Oke. Saran saya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kulkas itu biasanya menyerap kelembapan. Nah, takutnya keju yang terlalu lama disimpan di kulkas, kelembapannya akan berkurang. Cenderung nanti kejunya akan mudah retak. Diparut juga hasilnya nggak akan lembut seperti awal gitu. Oke, untuk yang kedua, untuk kandungan gizi jika membuat makanan seperti itu lebih baik menggunakan keju blok atau cheddar. Oke, keju blok itu sebenarnya kategori ya. Nah, cheddar itu sebetulnya jenis, jadi sedikit berbeda. Mungkin yang dimaksud di sini keju blok umumnya itu bisa dari cheddar ataupun macam-macam jenis keju yang lain. Kalau dari jenis gizinya pastinya untuk keju yang penggunaan atau keju yang full cheddar atau real cheddar cenderung pasti akan lebih bermanfaat dibanding kalau yang proses cheddar. Tapi bukan berarti proses cheddar nggak bagus gitu. Mungkin kalau kita pakai keju kayak di Mac di sini saya sarankan untuk gizi yang tinggi, Ibu bisa pakai yang Mac cheddar gitu. Apa yang harus menjadi bahan pertimbangan saat ingin membeli blender dan oven untuk aktif digunakan memasak kue? Nah, ini pihak Mas Pion ini yang akan lebih menjawab ya detailnya ya, gimana ini. Oke. Apa yang harus menjadikan bahan pertimbangan saat membeli blender dan oven untuk aktif digunakan memasak? Pastinya pakai produk Mas Pion nggak ya? Pastinya apinya merata ya, Chef. Iya. Ini penting nggak sih, Chef? Bahan pertimbangan membeli blender dan oven Dan untuk punya ini, Chef, aktif digunakan masak kue. bisa di api bawah, api atas. Nah gitu ya, produk Hujan Mas gitu. Pion ini bisa menjadi salah satu permulaan untuk Ibu belajar baking lah kalau menurut saya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, tips memasak kue supaya tidak bantet dan matang merata. Oke. Kalau ibu-ibu kalau ibu-ibu pantengin saya demo pada hari ini mulai awal sampai akhir, saya jamin cake tidak akan bantet ya, dan matangnya pasti merata. Poin-poin yang pertama saya jelaskan di awal itu penting banget, apalagi di proses pengocokan telur. Nah, untuk matangnya lagi, nah kita harus mengenali karakter oven itu sendiri gitu. Jadi kalau kita udah mengenali karakter oven, kita bisa sesuaikan temperatur yang sesuai. Dan pasti oven, biasanya kalau oven listrik saya sarankan ibu-ibu di rumah masih tetap pakai termometer. Jadi beli termometer gantung, masukin ke dalam gitu, untuk lebih melihat atau ngecek apakah temperatur yang kita inginkan itu sesuai itu. Pertanyaan udah saya jawab semua ya ini. Belum, Belum, wah masih ada 200. Oke. Pakai ini kayaknya bisa, Chef. Wah, sulapan ya. Iya. Saya tinggal jawab pertanyaan, tahu-tahu udah ganti Iya, mixernya. ada pintu lain di sini. Oke. 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 Bisa langsung ya. Ini coba kita pakai hand mixer. Oke, pakai hand mixer ya. Saya tes dulu ya. Oke, mantap ya. Oke. Dari Kak Nur Hidayah, Kalimantan Tengah. Ini- Chef, apakah anak boleh makan bolu tape sambil mixer? Boleh? Boleh. Nah, untuk anak boleh nggak makan bolu tape? Boleh, Kak. Ya. Boleh ya. Selama masih dalam batas wajar yang dikonsumsi gitu. Tape itu memiliki banyak khasiat, Kak, ya. Nah, khasiat salah satunya mencegah anemia, Kak.
Ya, karena kandungan karbohidrat di dalamnya itu cukup berpengaruh untuk menambah energi. Oh, karena saya biasanya itu kurang darah nih. Oh, Jadi boleh. cocok banget. Cocok banget, tapi tetap dalam kondisi batas yang normal, Kak, ya. Berlebihan. Betul banget, ya, selama masih dalam batas normal. Nah, itu. Nah, terus bolu tape yang dibikin digunakan usahakan dari tape yang sudah saya sarankan tadi. Oh. Jangan sampai kelewat matang, sampai asam. Kenapa? Takutnya waktu anak makan dia kurang intoleran dengan fermentasi tapenya. Nah, cenderung biasanya akan berpengaruh di Lambung. pencernaan. Ya, gitu, Kak, ya. Dan ada lagi pertanyaannya dari Kak Marita Jakarta. Mm-mm. Kalau buat kastengel baiknya pakai keju cheddar atau serbaguna? Oke. Kastengel. Kastengel saya sarankan pakai Mac Cheddar, Kak. Itu produk keju premium kita yang cocok banget ya untuk bikin kue kering. Oh, jadi cocok banget. Tapi kalau toppingnya pakai cheddar atau serbaguna nih? Oke, kalau untuk hasil panggang terbaik untuk cookies, saya pribadi mungkin dari Mac sendiri juga itu Mac Cheddar, Kak. Gitu. Kalau Mac keju serbaguna ini cocok banget aplikasinya untuk langsung diparut, Kak. Topping langsung, mungkin mau bikin keju gondrong ya atau bikin Langsung pakai. ya, bener banget. Nah, ini sudah saya kocok sampai segini aja, Kak. Oh, nggak perlu gimana-gimana. Iya, benar. Yang penting terasa teksturnya ringan dia. Yang penting tercampur rata. Benar, dan terasa margarinnya itu udah ke foaming sedikit. Kenapa? Karena ini nanti akan mempengaruhi tekstur bolunya. Dia nggak terlalu berat, jadi ringan, Kak, Oh, waktu gitu. dimakan. Jadi Gitu. lembut, ringan gitu ya. Betul, Nggak ya. berat. Oke. Oke. Nah, ini langsung saya masukkan. Ini apa nih, Chef? Karena tadi katanya gluten free. Nah, ini untuk pakai bahan keringnya di sini saya pakai tepung beras. tepung beras, Nah. bukan tepung terigu. Iya, tapi tepung beras. Nah, tepung beras ini boleh, Kak, misalkan mau dikombinasikan dengan ditambah mungkin 10 atau 20%-nya beras ketan itu bisa juga. Tapi di sini saya full pakai tepung beras. Oke. Ya. Oke. Jadi tinggal- harus diayak biar teksturnya itu halusnya sama gitu Iya, ya, Chef? bener. Nggak ada yang Jadi, berbronjal. Bulirnya dia rata. Nah, Rata. pemilihan tepung beras ini juga pun kita harus cek juga aromanya apakah dia masih layak atau masih Dipakai ya. enggak apek gitu. Jadi mending yang baru gitu ya. Betul banget ya. Ini apa nih, Chef? Nah, yang kedua susu bubuk. Susu Nah, bubuk. ini akan memberikan tekstur untuk bolunya dia Agak creamy. agak creamy, aroma susunya juga dapat, Kak, gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Kak Rizka Kudus. Wow, dari Kudus, Jawa Tengah nih, absen. Chef, oven saya api bawah nggak bisa panas seperti yang diinginkan ya. Terus ketika adonan dimasukkan, suhunya semakin turun. Gimana caranya biar sesuai sama suhu oven yang diinginkan? Karena jadinya hasilnya nggak bagus. Oke, yang pasti biasanya kembali lagi ibu pakai merek ovennya apa, Oh, gitu. ibu belinya di mana. Nah, itu kondisikan mungkin dengan yang jual oven itu sendiri. Oke. Gitu. Yang pasti sebelum bikin kue jangan kita gunakan oven yang kondisinya masih belum baik, Kak. Sayang, kita udah bikin susah-susah capek-capek tapi ovennya masih belum benar gitu. Dan kayaknya harus di preheat dulu biar nanti masuknya itu pas gitu ya, Chef. Benar, meskipun di preheat kalau ibu tadi bilang bawahnya. tapi bawahnya setelah dimasukin tambah lama tambah turun, berarti kembali lagi ke mesinnya, Oh, Kak. gitu. Iya, gitu. Oke. Saya nggak berani ngomong lebih jauh lagi kalau seputar itu Ya, ya. teknis ini. Iya, benar. Oke, Kak. Oke. Lanjut ke materi ya. Oke. Nah, di sini akan saya langsung kocok lagi. Kocok. Nah, Jadi tepung-tepung dan susunya yang kering-kering dicampurin ke mentega tadi, margarin dan tapenya. tape. Nah, oke, dikocok asal rata aja. Jadi selama kita Asal rata pakai ya, bukan tepung terigu, dikocok begini tuh aman. aman. Iya, Jadi nggak yang harus banget sampai halus nggak ya, Chef? ini asal rata aja. Tapi kalau ibu di rumah pakai tepung terigu, jangan dikocok begini, Kak. Jadinya dia malah ngaret atau bantet gitu. Karena tepung terigu itu cenderung dia mengandung gluten. Ya. Yang biasanya kalau ketemu suatu bahan yang ada kandungan airnya, biasanya akan terbentuk tuh gluten. Oke. Gitu. Nah, itu tipsnya ya. Iya. Chef, ya. Itu kayak simple tapi sangat
mempengaruhi hasil Betul akhirnya banget gitu loh. Kak. Saya boleh dibantu Kak? Boleh banget. Nah, oke, ada pertanyaan lagi mungkin Kak dari Kak Syarifah Arishar Pekanbaru. Apakah ragi pada tapi bisa bikin adonannya menjadi mengembangkan chef? Oke, jadi untuk mengembangkan tetap ada sedikit, nggak sampai aja. benar-benar ini. Kenapa? Karena ragi itu kan mikroorganisme yang nantinya kalau ketemu adonan bahan di dalam yang ada kandungan gulanya, Ya. dia pasti akan bereaksi juga Kak. Oke. Akan tetap bisa menghasilkan CO2 Oh, gitu. Jadi begitu ya Kak Syarifah. Ada lagi dari Kak Monika Kak Monika Jakarta Selatan. Chef, susunya bisa diganti susu yang lain untuk anak Chef? Oke, susu tadi susu bubuk. Bubuk, Nah, kalau misalkan susu skim, susu skim, kalau misalkan ibu pakai diganti susu yang susunya anak. susu bubuk anak, boleh ya, gitu. Jadi biar lebih ini sama anak. Ya, gitu, kalau takutnya alergi. mungkin kalau untuk anak saya sarankan bisa boleh pakai kombinasi antara butter dan margarin Kak. Biar Ya, gizinya sehat bisa ya. lebih nambah gitu. Oke. Nah, saya juga mau ngingetin buat moms yang belum bergabung di orami.circle bisa langsung kepoin di Instagramnya. Karena Orami community ini ya punya 10 kategori komunitas yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan moms. Ada dari grup promil, pregnant, toddler, mompreneur, working mom, single mom, sampai ke kota Bandung, Jogja, dan Surabaya. Wow. Wow, ini jauh-jauh ya. Iya. Moms nggak cuma akan mendapatkan teman, tetapi bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru melalui berbagai kegiatan di komunitas Orami. Nah, seperti kali ini nih ya. Buat yang penasaran langsung aja kepoin orami.circle. Dan buat moms yang udah di Orami community, tapi pengen nambah temen di Ibu-Ibu Canggih, bisa juga nih kita berkolaborasi ya, biar pertemanannya semakin banyak gitu Chef ya. Jadi Ibu-Ibu Canggih itu adalah komunitas untuk support para ibu yang memiliki keinginan menjadi ibu modern, multi talenta, yang berdaya dan memiliki kemampuan digital yang baik. Ada 2 subkomunitas, yaitu Ibu Canggih Finansial untuk ibu-ibu yang ingin berfokus di manajemen keuangan keluarga, dan Ibu Bayi Canggih untuk para new mom yang membutuhkan informasi terpercaya dari para expert canggih. Info lanjut bisa kepoin di @ibu2canggih. Oke. Kayaknya istri saya perlu ikut ini. Kayaknya. Jadi sekarang tuh kalau pengen pengetahuan apapun tuh bisa ikut komunitas gitu ya. Iya. Kak, saya lanjut ya. Oke. Iya. Oke. Karena kalau terlalu lama biasanya tekstur untuk telurnya ini akan berubah Kak. Ya. Ya. Oke. Saya masukkan perlahan. Nah, mungkin boleh dibantu untuk. Nah, oke. Sudah saya siapkan. Jadi tadi campuran telurnya yang udah di mixer dicampur ke tape yang sudah di mixer. Iya. Ya. Ini sedikit-sedikit dulu ya. Saya masukkan setengahnya dulu ya, dulu untuk aja. mempermudah pencampuran. Jadi karena perbedaan berat jenis, yang ini terasa ringan, yang ini berat, ya sedikit berat. Jadi kita memasukkannya harus bertahap, Kak. Kalau enggak, yang terjadi biasanya akan lebih collab lagi nanti. Kaget gitu ya? Iya, ya kayak kita ringan ditimpa beban yang berat gimana Kak gitu. Jadi harus ada bridgingnya dulu. Iya, bertahap ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Nuryanti Kediri. Wow, Jawa Timur nih. Tips memotong bolu tape biar pas dan tampilannya tetap cantik, Chef. Tips memotong bolu tape biar pas. Nah, siapa tahu dia bikin kotak. Yang kotak itu Chef. Ya. Nah, yang pertama sebelum motong pastikan pisaunya tajam. Tajam itu pasti. Ya, tajam ya. Yang kedua penggaris. Ya, kalau perlu diukur ya. Jadi pakai benang kali. Benang boleh mungkin, atau mungkin kalau ada pemotong yang bisa langsung jumlahnya rata, nah gitu, cutter gitu. Oke, nah itu pakai benang gitu. Gitu. Oke, ada lagi Kak dari Kediri tadi, penyimpanan keju yang masih bersisa itu bisa disimpan di kontainer dan dimasukkan kulkas, pokoknya rapat. Nah, kalau suhu ruang lebih bagus lagi ya Chef ya? Suhu ruang iya, satu kenapa di suhu ruang lebih bagus, satu kalau di chiller atau di kulkas dia akan menyerap
kelembapan, Kak. Jadi lebih keras. Kalau terlalu lama kita simpan di kulkas, yang ditakutkan keju akan semakin lama semakin berkurang kelembapannya. Jadi kering, cenderung akan retak, diparut itu nggak selentur waktu kita beli pertama gitu loh. Oke. Ya. Nah, terus gimana sih Chef membedakan bolu tape yang udah basi sama yang masih fresh, kan sama-sama asam gitu kayaknya. Antara yang sudah basi dengan yang Masih fresh. masih fresh. Oke. Kalau yang masih fresh, satu dari aroma tape dan lemak penggunaan margarinnya itu masih kecium, masih enak lah. Tapi kalau udah basi biasanya akan menyengat sekali. Apalagi bolu tape, penggunaan tape yang di dalamnya ada mikroorganisme ya, penggunaan ragi di dalamnya. Itu biasanya kalau udah nggak layak, dia akan mudah banget berjamur. Kelihatan kok jamurnya. Jadi visualnya udah kelihatan gitu ya. Bener banget, gampang banget dikenali kok gitu. Secara visual udah terlihat beda, ada jamurnya, nggak cuma dari aromanya aja. Bener. Nah, jadi kalau di sini ibu-ibu untuk di resep ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, mau bolu tape yang lembut, matangnya nggak bener-bener terlalu dikeringin. Biasanya itu bisa Jadi agak moist gitu. agak moist. Tapi kalau ibu mau bisa awet nih, kurang lebih bisa sampai 5 atau 6 hari, bisa lebih dikeringin, dipanggang lebih lama dengan suhu yang rendah, tetapi pasti teksturnya akan sedikit lebih Keras. kering. kering. Kalau kerasnya enggak kok, enggak kayak kotok gitu, enggak kok, tenang aja. Jadi masih tekstur lembutnya dapat, cuma untuk kelembapannya sedikit berkurang, Kak. Oke. Gitu. Nah, ada lagi tadi pertanyaannya masih ada. Ini saya lanjut ya, Kak ya. Nah, oke. Sambil jawab pertanyaan ya. Hmm. Untuk anak masih MPASI, apakah bisa konsumsi bolu tape, Chef? Oke. MPASI. Untuk anak MPASI sebenarnya boleh, tetapi batasnya sedikit banget, Kak, ya. Sedikit banget. Karena ada kandungan tadi ya, Chef? Ya, karena Dalam tape tadi. iya, benar. Jadi ini kan termasuk produk-produk yang fermentasi. Nah, sebenarnya kita harus lihat tuh apakah pencernaannya dia udah bagus atau enggak. Tapi yang paling penting biasanya MPASI itu kita harus perhatikan untuk produk-produk yang ada kandungan natriumnya. Jadi kita harus cek dulu untuk natriumnya, penggunaan bahan-bahan kita. Apakah kandungan natriumnya itu di atas 1% atau di bawah 1%. Biasanya untuk MPASI itu disarankan natriumnya di bawah 1% atau 1% lah gitu. MPASI jadi di bawah 1%. Iya, 1% masih batas Aman. maksimal lah istilahnya. Jadi Gitu. 1% udah maksimal nih. Iya. Kita bawahnya. Iya. Oke, ada lagi tadi pertanyaan masih ada satu lagi. Selain gula, apakah bisa diganti sama yang lain, misal susu atau madu gitu? Gula Oke. pasir yang di awal tadi, Chef. Untuk pengocokan telur, oke. Kalau misalkan diganti dengan madu, oke, pasti hasil kocokannya akan sedikit berbeda. Lebih basah. Ya, untuk mengembang ngefoamnya dia nggak akan semaksimal kalau kita pakai gula Gula pasir pasir. karena emulsinya dia untuk bisa mengikat udara berkurang gitu. Tetapi Bisa. bisa dikocok, tetapi teksturnya nggak akan sama dengan kalau kita menggunakan gula pasir. Bedanya di situ aja. Cuma tekstur. Soal rasa Ya. mungkin sama Masih sama, enaknya, benar gitu. ya. Oke. Ini gimana, Chef? Udah ya? Ya, ini sudah tercampur seperti ini. Jadi kalau udah dicampurin, semuanya bisa seperti ini. Kita masukkan. Sebentar, bisa ditunjukin. Oke, nah seperti ini ya teksturnya bisa dilihat. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan sih. Ya, apa perlu saya? Jadi cuma tercampur rata aja ya. Oke, nah baru ini bahan yang paling penting, Kak. Oke. Penggunaan keju matte pastinya akan menambah nilai gizi. Oke. Ibu-ibu apalagi kalau yang punya moms ya, anak kecil ya, pastinya tahulah kandungan keju untuk si kecil gitu. Nah, ini kejunya yang serbaguna tadi ya kita pakainya ya. Betul banget. Oke. Ya. Kalau Nah. misalkan ibu-ibu di rumah mau bolu tape kejunya, dia memiliki tekstur rasa keju yang lebih kuat, ya nendang, saya sarankan pakai yang mac cheddar gitu. Hmm. Oke, langsung kita aduk aja apa pakai mixer nih, Chef? Boleh diaduk seperti ini aja, Kak. Oh, Nah, diaduk aja, nggak perlu pakai mixer. Pokoknya tercampur rata aja. oke, jadi Oh, udah gitu aja. ini gini aja. Nah, tapi sebelum kita liatin dulu ya. Nah. Jadi cuma diaduk-aduk aja. Nah, jadi kayak nggak perlu di mixer lagi ya, Chef ya. Pakai whisk aja juga bisa ya. Iya, cukup. Oke. Nah, sebelum kita masukin ke loyang nih, Chef. Tolong dibantu, Kak.
boleh. Iya. Sebelum kita masukin ke loyangnya ya, Chef. Nah, ini udah masuk session giveaway nih. Dan Q&A dulu pastinya. Oke. Karena dari tadi udah banyak pertanyaannya. Iya. Oke. Boleh Kak. Ada dari Kak Aprilia Putri Jogja. Chef, jika pertengahan kita bikin adonan bolu, lalu dirasa adonan kurang air, apakah bisa langsung ditambahkan air? Adonan bolu kurang air. Ya. Saya baru dengar sih kalau mungkin ada bolu ditambah air mungkin bisa untuk lebih menambah kelembapan. Mungkin kalau bolu itu kan kuncinya di penggunaan telur. Mungkin bisa ditambahkan telur aja sih dibanding air gitu. Ketimbang air mending telur aja mungkin ya. Iya. Karena apa tuh, Chef? Kandungannya atau Oke, biasanya bolu itu kan kita butuh hasil yang mengembang gitu ya. Nggak terlalu berat waktu dimakan, ringan banget, jadi nggak cepet enak. Nah, kalau kita tambah air biasanya cenderung itu akan menghambat proses pengembangan, Kak. Tapi memang teksturnya akan lebih lembab, ya. Tetapi pastinya nggak ngembang? ya, ngembangnya tetap ngembang, Kak. Tetapi nggak akan maksimal. Jadi mungkin mungkin bolu dengan ukuran segini akan terasa lebih berat banget dibanding kalau kita nambahkan telur dengan bolu yang kelihatan besar, tetapi waktu dimakan terasa lebih light, ringan gitu. Ilmu lagi nih ya. Oke, nah ini waktunya giveaway dulu nih, Chef. Oh, giveaway. Ada pertanyaan dari Chef Yonas. Pasti Mams yang dari tadi udah lihat terus step by step pasti tahu apa Chef pertanyaannya. Pertanyaannya. Langsung ya. Oh, Step by iya. ini ya. Harus saya ini, Kak ya. Oh iya. Dari Chef aja yang paling paham gitu ya. Oke, ini untuk berapa pemenang, Kak? 2. Ini untuk 2 pemenang. Oke, untuk 2 pemenang. Pertanyaan cukup simpel banget ya, simpel. Nah, tadi saya ada jelasin di awal, Kak. Jadi seputar mac cheese. Nah, mac cheese itu keju yang berasal dari mana? Boleh dijawab. Dari mana? Mungkin ya dari Indoka, dari Australia, dari Hong Kong dah ya. Amerika dah. Nah, boleh. Jawab di live chat ya. Iya. Yang banyak. Siapa cepat dia dapat. Tapi pastinya yang benar dulu jawabannya, Kak. Benar. Dan yang beruntung ya. Iya. Yang banyak. Nah. Oke, itu untuk pertanyaan pertama ya. Nanti kita kunci kalau udah nemu pemenangnya, Kak ya. Oke, jadi ini diambil 1 pemenang atau langsung 2 pemenang, Kak? 2 pemenang. Oke, jadi saya nggak perlu ngasih pertanyaan lagi, Kak ya. Nanti Oke. dengan jawaban yang sama ini pemenangnya 2. Oke, mantap. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Ada dari Kak Dina Andiani Tangerang. Bagaimana cara membuat bolu supaya tidak bantet dan bau telur? Nah, ini biar nggak amis gitu. Iya. Oke, yang pertama tidak bantet dan bau telur. Kita selalu bolu itu kuncinya di telur. Kita harus gunakan telur yang fresh, ya benar-benar fresh. Ngecek telur yang fresh gimana? Mungkin bisa dari cangkang telurnya apabila kita rendam apakah dia tenggelam atau enggak, itu biasanya bisa ngecek itu. Tapi biasanya saya ada trik sedikit untuk ngecek apakah dia masih fresh atau enggak. Kita ambil telur, kita goyangkan. Ya, kita dengerin nih. Apakah dia ada suara kocokan atau enggak. Kalau dirasa kayak terasa padat banget, itu berarti telurnya masih fresh, Kak. Gitu. Kalau ada yang terpisah nih, Chef. Iya, kalau dirasa, wah, kok ada yang goyang-goyang di dalam ini. Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, itu poin penting untuk bikin bolu supaya dia nggak bantet. Gitu. Oke, pertanyaannya tadi ada beberapa sih dari Kak Dina ini. Bagaimana resep yang mudah untuk tadi bau telur ya? Iya, ada pertanyaan bau telur. Nah, bau telur itu selama telurnya dia masih fresh, itu nggak akan terlalu kecium bau telurnya. Tetapi bila mungkin ibu di rumah amat sensitif dengan bau telur, boleh ditambahkan dengan vanili, Kak. Vanili gitu ya? Ya, vanili essence atau vanili powder. Ada 2 jenis, Kak. Ya. Jadi biar mengurangi bau telurnya. Betul banget. Tambahin rasa lain. Atau boleh tambahin keju, pasti hilang telurnya sudah. Nah, yang dari tadi udah jawab pertanyaan dari Chef Yonas, nanti bakal diumumin di akhir sesi. Nah, jadi boleh nih sampai 5 menit lagi jawab. Nah, ini gimana, Kak, hasilnya, Kak? Nah, ini apakah bisa kita tinggal? Biasanya kan kalau baking tuh ditinggal nanti bantet. Nah, kalau untuk jenis cake ini, saya buat yang paling simpel. Mau didiamin sampai 1 jam, setengah jam dia aman. Tetapi jangan terlalu lama, Kak. Karena di sini ada produk tape yang ada. Di tape itu ada ragi atau proses fermentasi yang takutnya kalau terlalu lama
di suhu ruang atau hangat, dia akan terlalu asam, Kak. Oke. Gitu. Nah, ada lagi nih, Chef. Pertanyaan dari Kak Caca Hafizah Tangerang. Pengaruh nggak, Chef, kalau kocokan telurnya terlalu soft pick atau kurang soft pick? Bisa nggak kocok telur hanya menggunakan balon wish atau harus menggunakan mixer? Oke, jadi pertanyaannya ini banget tadi, poinnya tadi, apakah mungkin bisa diulang ya, Kak ya? Oh, tadi harus pakai mix Soft pick atau kurang soft pick. Ya. Oke. Soft pick atau kurang soft pick itu ke tekstur. Oke, Ya. tekstur. Soft pick atau di bawahnya soft pick, semakin dia soft di bawahnya soft pick, tekstur akan lebih berat. Oh, gitu. Ya, karena apa? Karena berat jenis kita masukin udaranya kurang. Berat jenisnya jadi semakin lebih sedikit gitu. Nah, Jadi agak berat gitu ya. betul. Jadi kalau semakin kita kocok lebih ngembang, tekstur bolunya juga akan semakin lebih ringan Oke. gitu. Nah, untuk pertanyaannya tadi bisa pakai whisk atau mixer? Oke, pakai whisk atau mixer. Kalau zaman dulu itu ya orang belum ada mixer, pakai whisk pun jadi, Kak. Sekarang? Bisa ya, jadi masih bisa. Tetapi karena kita sama Mas Pion harus pakai mixernya Mas Pion, Kak ya. Tapi pasti kalau pakai whisk tuh agak ini ya, Chef, langsung habis nge-gym gitu. Iya, habis Otak nge-gym, gitu kan. bener. Ngapain ribut-ribut pakai whisk sih, Kak, gitu. Kalau kita bisa beli mixer, Kak, gitu ya. Benar. Oke, Nah, ini emang sengaja udah pakai cup-cup Nah, ini gimana? untuk kemasan sebenarnya opsional. Nah, di Oke. sini untuk nanti yang saya udah setengah bake itu saya udah siapin yang di loyang, Oh, Kak. gitu. Nah, Udah di ada sini ya. ini di sini saya siapin yang pakai cup ini. Pakai cup ini. Nah, gimana arahnya ini? Sebelah sini ya. Oke, nah kayak gini. Ini kelihatan dari cupnya kan udah cantik. Nanti akan lebih mempercantik lagi produk kuenya Oke, gitu, Kak. Jadi langsung aja dimasukin. Iya, saya butuh sendok ini, Kak. Ya, soalnya nggak mungkin saya pakai tangan gini, Kak. Oke, mungkin ada 2, Kak. Nah, Nah, oke, terima kasih. biar enak gitu ya. Nah, kita masukin di sini Oke, aja. Itu harus padat banget atau gimana? Biasanya kita Dirasain? kita sesuaikan dengan, kalau untuk jenis cake ini dia mengembangnya nggak benar-benar seperti bolu yang lebih dominan, dia menggunakan telur, banyak Iya. telur, karena di sini tadi kan Ada tapenya. ya ada tapenya. Nah, ini lebih, yang penting ngembang tapi sedikit aja kok, nggak sampai benar-benar dia ngembang seperti sponge cake. Kalau ibu-ibu pasti di rumah tahu lah sponge cake ya. Nah, ini Gitu. kan kalau ini kan pakai cup ya, Chef. Kalau pakai loyang itu apakah harus diolesin dulu loyangnya? Benar, kalau pakai loyang kita harus oles dengan menggunakan lemak atau pengoles loyang. Margarin boleh. Ya, kalau margarin sih cenderung dia masih banyak kandungan airnya, Kak. Saya Oke. lebih sarankan mending pakai shortening aja. Oke. Nah, ini sekitar segini aja ya, Chef, nggak perlu yang terlalu banyak gitu. Iya. Jadi, pasti nanti bakal ngembang. Ngembang tapi nggak tinggi-tinggi banget. Sebenarnya cake ini jenis arahnya, kalau ibu-ibu biasa bikin cake ini arahnya lebih kurang lebih seperti butter cake, Kak. Oh, ini udah kayak Ya, mirip, kurang lebih mirip seperti itu. Jadi teksturnya kurang lebih sama. Oke, dan jangan lupa kalau udah kayak gini tuh harusnya ovennya harus kita siapin, kita preheat dulu. Nah, kebetulan tadi juga dari tadi ovennya udah di preheat ya, 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 biar siap gitu, menunjukkan nanti itu gini loh. Nah, preheat itu penting banget buat ovennya. Iya. Gitu. Jadi Dan Chef Fiona sudah nyiapin yang setengah adonan juga ya? Yang udah Iya. jadi gitu maksudnya. ya, saya selesaikan ini dulu ya, Kak. Oke, siap. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Eri Purworejo. Wah, apakah telurnya hanya kuningnya apa sama putihnya, Chef? Oke. Di resep ini tadi kita pakai full ya, Full telur telur. utuh tanpa cangkang, Kak. Yap. Ya. Oke, langsung pertanyaan kedua dari Anissa Sumedang. Wah, dari Jawa Barat nih. Bikin bolu kalau stepnya ada yang terlewat, terasa apa itu? Terus ditambah di akhir itu kemungkinannya bisa gagal ya, Chef. Nah, Kalau stepnya terlewat gitu, Chef. step apa dulu yang terlewat Mungkin nih? step memasukkannya itu kayak keliru gitu. Oke, jadi Step by step. ya kalau mungkin kita bikin bolu, pasti bolu itu simpel sih bahannya. Telur, Telur, gula, gula. tepung, lemak. Ya, kalau misalkan lemaknya nggak kepake, nggak masalah, Kak. Masih Oke. bisa jadi.
Kalau tepungnya nggak kepake, biasanya pasti akan ambles, Kak. Ya, karena dia nggak ada body untuk menguatkan. Nah, kalau misalkan nggak ada gula, biasanya telur itu akan susah banget untuk ngefoam. Kalau nggak ada telur, nggak jadi bolunya, Kak, ya. Dan nanti kalau udah selesai apa tadi, telur, gula, tepungnya sama margarin, barulah isiannya ya chef ya. Betul, Tambah misalkan mau keju, ditambahkan keju, kacang. betul banget, ya. Nah, ada lagi pertanyaannya, penyimpanan bolu di kulkas itu bukannya bakal jadi keras dan nggak lembut, chef? Oke, jadi Penyimpanannya. penyimpanan bolu, kalau kita simpan di chiller itu punya sifat dia menyerap kelembapan, Kak. Oke. Ya, jadi kalau bolu kita sarankan simpannya di freezer, Kak. Gitu, Bisa. pasti akan lebih moist. Yang penting satu, bolunya harus benar-benar di wrapping tertutup rapat, Oke, ya. oke. Masukkan di freezer 3 bulan aman, sudah nggak akan jamur. Jadi udah kayak frozen food gitu ya, chef? Betul banget, Nanti ya. kalau dikeluarin tinggal diapain? Tinggal Apa kita lagi? towing aja atau diamkan suhu ruang sampai benar-benar uap airnya keluar semua, teksturnya kembali ke tekstur normal. Oke. Ya. Gitu aja simple ya, Simple chef? aja, nggak perlu ribet-ribet, Kak, ya. Ini kenapa harus di gini-gini? Ya supaya rata aja, Kak, ya. Jadi biar ratanya banyaknya Ya, digedruk-gedrukin gitu ya. ya. Ada lagi pertanyaan Oke. dari Bekasi, Kak Naili. Itu bisa Oke. minta tolong ya, Kak. Chef, bikin bolu sebaiknya pakai tepung protein rendah, apa sedang atau tinggi? Oke. Pertanyaan bagus banget. Biasanya untuk Pintar-pintar. cake ya, untuk bolu itu kita menggunakan antara protein rendah dan sedang, Kak. Oh, protein rendah Ya. sedang. Kalau protein rendah, satu kita bisa meminimalisir Minimalisir. Nah, ya. Terjadinya kegagalan waktu proses pengadukan. Kenapa? Karena kandungan glutennya sangat sedikit. Jadi adonan untuk ngaret, untuk terbentuk gluten atau teksturnya bantet itu bisa terhindari. Kalau protein sedang harus sedikit kita waspadai waktu setelah memasukkan bahan kering. Gitu, Kak. Jadi kalau nggak perlu sampai protein tinggi kayak bikin roti gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu chef, saya di rumah adanya tepung protein tinggi nih. Gimana kalau bikin cake? Pasti gagal, enggak sih? Oh, enggak. Ada siasatnya atau triknya, kita bisa tambahkan zat yang bisa mengurangi kadar gluten, yaitu yang zat sifatnya pati. Kita bisa menambahkan tepung maizena atau tepung mungkin yang Jadi, ubi-ubian. dikombinasikan Ya, aja. betul. Ya, dikombinasikan aja, itu pasti akan mengurangi kadar gluten di tepung sehingga bisa hasil cake-nya juga enggak sampai ngendal Oh, gitu. Oke. Sambil di oven mungkin ya. Boleh Masukin, ya. Karena tadi udah panas, jadi Ya. bisa langsung dimasukin. Ya, biasanya untuk memanaskan oven ini tiap oven akan beda-beda. Kalau di Mas Pion sendiri kurang lebih sekitar 15 menit udah cukup ya, Kak ya. Sudah. Nah, ya. Ini pakai yang tengah ya, Chef? Boleh pakai yang tengah aja. Aku ambil dulu. Ini karena udah panas. Ya. Saya ambil dulu. Nah, Kak, jadi mac cheese ini kita punya tagline sih. Ya, mungkin ibu-ibu di rumah mungkin nanti ada yang rebake nih, Oh, ada yang iya, posting. benar. Nah, mungkin bisa dikasih tagline-nya. Mac cheese bisa jadi apa aja. Jadi dengan produk mac cheese itu, Kak, itu bisa dibikin apa aja. Ya. Mau dibikin ke cooking, ke baking, ke beverage, snacking, semuanya bisa. Ini suhunya boleh diatur, Chef? Oke, suhunya sudah sesuai, Kak. Ya, Sudah sesuai, tinggal kita Berapa tunggu sampai menit? matang. Berapa menit? Ini kurang lebih sekitar 20 menit, Kak. Ya, Kita atur 20 menit ya. ya. Mungkin bisa dilebihin nggak apa-apa, Kak. Oke. Ya, supaya Ini nanti pakai api bawah atas ya. ya pakai api atas bawah. Ya. Ya. Oke, jadi kita tunggu aja itu matang. Benar. Dan sebenarnya kita juga udah ada adonan setengah jadinya. Ya. Nah, ini adonan udah setengah jadi, udah disiapin tadi. Sambil menunggu yang di sini matang Iya. ya. Oke, saya sedikit nambah tips ya Apa? untuk mungkin yang penggunaan oven listrik. Oke. Mungkin kan Ibu mau nyeting Yang di oven ini? ya, mungkin di setting 20 nih. Jangan timernya di setting 20. Ibu harus ada nambah timer sendiri. Oke, jadi Yang di- timernya ditambahin lagi ya. Ya, yang ditakutkan apa? Kalau misal kita tinggal terus habis itu timernya habis, suhunya kan turun. Padahal yang ditakutkan kalau cake nanti belum benar-benar matang, suhunya udah turun, dia akan ambles, Kak. Padahal lagi waktunya ngembang-ngembangnya Ya, Chef. Kak, jadi Ya, ya, ya. Kita kan misalkan belum kenal ini open, jadi saya sarankan kita harus ada timer sendiri, Kak. Oke.
Jadi timer di situ patokannya hanya untuk kita lebihin lah 5 atau 10 menit aja untuk nantinya kita akan ngecek dari timer yang kita pasang sendiri di luar gitu sih Kak. Nah, ini kita tunggu aja ovennya, dan bagi moms yang salvok sama ovennya bisa dilihat di jualbelioke.com, itu khusus produk Mas Pion semuanya ada di sana. Dan oven ini kapasitasnya 25 liter. Jadi agak lumayan ya buat di rumah itu cukup gitu lah ya. 25 ya Kak ya? 25 liter. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada dari Kalimantan Barat. Wah, jauh banget Kak Nirwana. Chef, kalau misalnya adonannya dikukus, apakah selembut adonan yang dipanggang untuk bolu tape ini, Chef? Terima kasih. Oke. Apakah bolu ini kalau dikukus? Nah, kalau dikukus cenderung dia akan menambah kadar air. Jadi teksturnya itu cenderung akan lebih berat Kak. Gitu. Lembutnya lembut gitu, lembut, tetapi untuk teksturnya dia akan sedikit lebih berat. Gitu. Gitu ya, Chef. Oke. Nah, buat yang moms pengen ikutan giveaway, saya ingetin lagi. Jadi ada si paling eksis yang tadi update story ya di keseruan cooking live kita, update status, tag maspio.official, make cheese, orami.circle, dan ibu 2 canggih. Nanti yang paling seru dapat hadiah dari make cheese dan Mas Pion. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Aprilia Putri di Jogja. Dan jika pertengahan kita bikin adonan bolu lalu dirasa adonan kurang air, nah ini sudah sempat saya jawab ya. Sudah saya jawab ya. Jadi mungkin itu yang ditanyakan lebih arahnya lebih kayak ke roti sih ya. Oke. Nah, ini selanjutnya bakal diapain nih, Chef? Oke. Nah, di sini setengah bag ya. Mungkin bisa dibantu telurnya. Telur. Nah, kuas dan keju. Ini telurnya terserah ya, Chef. Ya. Apapun itu. Iya. Telurnya terserah. Bebas mau telur ayam, telur bebek, telur puyuh. Telur puyuh. Ya. Nah, ini dikocok dulu. Iya, dikocok dulu. Nah, ini diolesin sebenarnya fungsinya untuk apa, Chef? Jadi Oke. ini setengah jadi ya, Mams. Iya, Gitu ya, Chef? betul banget. Jadi ini setengah bag. Jadi di 20 menit pertama ini saya angkat. Nah, gitu. Di 20 pertama setengah angkat. Jadi Iya, itu 20 belum menit. mengembang sempurna ya, Chef? Sudah ngembang. Biasanya bolu itu di 15-20 menit awal itu dia udah mengalami proses ngembang, tapi dia belum benar-benar matang, Kak. Gitu. Nah, untuk cake jenis ini itu sebenarnya aman, Kak. Jadi meskipun dia mungkin agak sedikit turun waktu dipanggang, dia pasti akan agak naik lagi gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Kak Surtina Cirebon. Resep bolunya bisa untuk dikukus nggak, Chef? Oke, sebenarnya kalau untuk dikukus ini menurut saya kurang disarankan. Bisa nggak? Bisa. Untuk hasil teksturnya yang akan berbeda. Karena dikukus itu biasanya akan menambah kadar airnya. Jadinya teksturnya akan sedikit lebih berat gitu. Jadi ini mending dipanggang aja. Betul banget. Kalau dikukus beda lagi ya, Chef? Betul Ada banget. step-step yang berbeda. Iya. Nah, ada perbandingan nggak, Chef, untuk penggunaan tape dan tepung berasnya? Jadi mungkin perbandingan aja gitu, Chef. Oke, untuk perbandingan, untuk tepung berasnya sangat sedikit banget ya. Mungkin di situ pakainya kurang lebih sekitar 90 gram ya. Yep. Nah, kalau tapenya kurang lebih sekitar 150 ya. Jadi kayak bukan hampir setengahnya ya, Iya. 60-40%. Iya, benar gitu. Oke. Nah, ini setelah diolesin diberikan keju. Ya. Oke. Nah, di sini saya pakai McD keju serbaguna. Nah, sebelumnya sudah saya pakai nih, Kak. Oke, nah. Kita parut di atasnya. Mungkin untuk ibu-ibu, ini keju serbaguna. Nah, ya. jadi gimana nih, Chef? Oke, tinggal kita parut aja di permukaan. Nah, tadi saya sempat jelaskan di awal, sebenarnya untuk keju dengan hasil panggangan terbaik itu kita sarankan Mac Cheddar, Kak, gitu. Tapi karena di sini mungkin Mac keju serbaguna, ibu-ibu di rumah lebih mudah mendapatkannya. Jadi saya praktekkan yang Mac keju serbaguna. Oke, yang
yang jawab giveaway tadi sudah saya tutup untuk sesi pertama, nanti ada giveaway sesi kedua. Nah, kita lanjut masaknya. Nah ini kan belum matang nih chef. Nanti kalau kita breaknya jadi satu, apakah bisa? Oke, sebenarnya bisa, tetapi nanti posisinya agak sedikit diatur Kak. Oke. Ya, tapi muat ya Kak ya. Mungkin agak Mungkin muat ya. Ya, mungkin kita bisa pakai oven tetangga dulu Kak ya. boleh pakai oven 5 pun juga Ya, ada Mbak. gitu ya. Beberapa jenis. Ya. Yang penting punya sendiri ya Kak ya. Iya, punya sedikit. Oke. Oke. Nah, Jadi ini sampai benar-benar meluber-luber gitu ya. Iya. Kejunya udah kelihatan kayak ya, jangan gede sampai banget. McCheese yang punya pabrik keju kita pakai kejunya sedikit Kak. Biasanya kan Waduh. gitu lah. Kayak Ya. gini mahal, pelit aja deh. Enggak ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Laura, Jakarta Selatan. Izin bertanya, apakah produk MAC boleh dicampur di empasi baby chef? Kalau boleh, yang jenis mana? Oke. Mungkin saya bisa dibantu katalog produknya Kak ya. Boleh. Nah, Katalog produknya. Nah, ini nih chef. Oke. Katalog produk. nah mungkin Boleh bisa dibuka. di-shoot, Kak. Katalog produknya nih ya. Nah, dibalik. Nah, dibalik ada Nah, biasanya untuk keju yang cocok banget untuk EPAC bisa dilihat di sudut yang ini. Snow Brand Cheddar. Nah, Snow Brand Cheddar. Oke. Mungkin bisa lebih dekat ya? Atau kurang dekat? Oke, boleh yang Snow Brand Cheddar ini ya. Nah. Kebetulan hari ini memang Nah, yang ini. bawahnya yang Oke, yang Snow Brand Cheddar. ini Itu. bisa dibeli di mana, Chef? Oke, itu biasanya hanya terdapat di supermarket modern, Kak. Oh, supermarket Ya. modern seperti Hypermart. Ya, betul banget. Oke. Ya. Oke. Jadi Kalau Tobaku ada nggak, Chef? kalau tobakus jarang banget, Kak. Jarang Karena banget, itu ya. biasanya lebih dipakainya untuk komunitas healthy gitu, atau memang untuk ibu-ibu di rumah yang biasanya baking untuk bikin anaknya dengan menggunakan bahan-bahan premium Oke. gitu. Gitu ya. Iya. Nah, itu bisa langsung dicemil. Jadi boleh dipotong dice, langsung dicampurin di MPAC-nya atau langsung dicemil. Tetapi MPAC ini untuk anak di atas 1 tahun ya. Oh, nggak boleh di bawah anak 1 tahun. Belum. Jadi kalau misalkan 6 bulan udah dikasih, itu tidak kita sarankan karena kandungan Masih belum. natriumnya masih tergolong dia tinggi. Gitu. Kayak tadi. Sebenarnya kandungannya rendah, Kak. Maksimal 1% gitu Ya Chef. betul. Jadi anak kalau bisa 1 tahun ke atas baru boleh. Oke. Nah, ini kita masukin apa ya, Chef? Kita turunin lagi gitu yang bawahnya. Ini Iya. break berapa menit sih, Chef? Oke, ini kurang lebih sekitar 15 menit aja, Kak. Nanti sampai kejunya berwarna golden brown. Oke. Ya. Sampai golden brown aja. Karena ini kapasitasnya juga lumayan gede. Kayaknya untuk ayam 1 ekor utuh ya. Waduh, bisa. Ini bisa ayam panggang juga bisa. Iya. Yang nggak bisa ini sapi kayaknya, Kak ya. Ini 15 menit aja ya. Sambil Iya. kita bake yang bawah. Ya, pas nih 15 menit. Ya. Sambil jawab pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lain, Kak? Dari Kak Laura, Chef, apakah olesan telurnya boleh dicampur pewarna makanan biar 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 warnanya makin cantik, Chef. Oke, jadi polesan telur ini kan sebenarnya tadi di bawah, lalu Oke. dikasih keju. Sebenarnya kalau kita kasih pewarna pun itu nggak akan kelihatan juga Oke. nampak warnanya, Oke. gitu. Jadi bisa ya. Sebenarnya bisa, tapi sayang pewarnanya. Buat apa kita nambahin pewarna kuning telur kalau di produknya itu nggak nampak atau kelihatan, Kak, gitu. Jadi lebih ke fungsinya, karena di sini hanya untuk memoles merekatkan keju. Untuk nantinya di atasnya dikasih keju nggak perlu lah menurut Nggak saya. perlu gitu ya. Jadi ya udah pakai telur aja. Betul, telur aja ya. Nah, karena tadi udah banyak banget yang jawab giveaway yang pertama. Nah, Hmm. ini harusnya tentang proses masakan nih, Chef.
ada pertanyaan chef. Iya, Buat ya. moms-moms yang di rumah yang dari tadi udah mantengin pasti udah tahu. Apa nih chef? Proses masakan. Nah, Saya yang bertanya. ya. Oke. Apa nih chef? Oke. Pertanyaannya. Pertanyaannya, jadi tadi waktu proses saya baking ya, Baking. demo hari ini, Oke. saya kan ada pakai produk keju Mac. Nah, produk manakah yang saya pakai? Nah, kalau Waduh. ibu-ibu udah mantengin dari awal sampai akhir pasti tahu saya udah nyebutin clue-cluenya ya. Apalagi di akhir sesi tadi ya jelas Oke. banget saya pakai kejunya apa. Nah, dari tadi soalnya banyak banget kita jelasin keju dan salah satunya jelasin keju mana yang masuk bahan kue tape bolu ini ya. Bener ya, yang Jawabannya mana? 10 detik langsung jawab sekarang di live chatnya. Ya, 10 detik. 10 Wah, detik aja. Cepet. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Keju apa? 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan oke, banyak banget yang jawab nih, Chef. Oke. Sampai bingung ya bacanya Iya. ya. Ya kurang lebih ada 1 juta umat ya. Waduh, 1 juta. Itu banyak banget. Mata kita udah kayak Oke. Oke. Nah, udah stop. Nah, ada lagi pertanyaannya, Kak? Ya. Ada lagi pertanyaannya dari beberapa orang? Nggak ada ya. Oke. masih Atau belum. Oke. atau malah kita yang mau tanya ini. Oke. Oke. Jadi saya mungkin sedikit jelasin ke produk aja Kak ya. Oke, Tadi kan boleh. sempat kepotong nih sambil Oke. nunggu matang kuenya. Tadi saya sampai di produk itu ya, produk Mac keju yang untuk praktis banget untuk aplikasi. Nah, kita bergeser ke sini. Nah, di sini Ini apa sih, Chef? di sini ada produk blok ya, yang di Oke. sini Mac keju serbaguna yang cocok banget aplikasinya untuk ke topping. Oh, Hasil topping. parutan ya, hasil parutannya dia cantik banget Kak. Bisa kalau bikin kue butuh parutan keju yang panjang, itu cocok banget pakai Mac keju serbaguna yang ini nih. Oke. Oke, Nah, kelihatan banget dan ini mudah banget dicari Kak ya di supermarket lokal atau toko-toko juga toko-toko ada. ya. Oke. Tuh. Toko-toko juga ada. Tapi saya baru ngerti nih, Mac juga punya cream cheese. Nah, ya, mungkin ada pertanyaan mungkin yang mau muncul ini, masih belum. Nah, Oke. Ada dari Kak Desi Amalia Bekasi. mm-mm. Rekomendasi keju yang cocok bisa dikombinasikan dengan coklat dong, Kak. Dengan coklat, semua produk keju kita cocok dengan coklat sih Kak. Oh, Ya. soalnya katanya kalau pernah ada keju yang dikombinasikan sama coklat tuh agak aneh gitu. Oh, kalau untuk produk Mac kita cocok semua untuk dikombinasikan dengan coklat. Ya, karena sesuai lah dengan slogannya kita. Oke. Jadi kayak topping, filling. Bener, bisa ya banget banget ya. ya. Oke. Oke gitu. Nah, itu fillingnya kalau filling biasanya yang mana, Chef? Ini. Oke, nah tadi saya jelasin tadi untuk blok ya. Nah, lalu selanjutnya ada yang krim. Nah, yang krim ini Kak. Nah, yang ini. Itu apa, Nah, Chef? ini cheddar cream. Jadi dari keju cheddar yang diolah jadi krim. Oke. Ya, jadi cheddar yang blok itu Kak, kita olah, kita proses Jadi bentuk krim. bentuk krim. Jadi bisa. aplikasinya yang pertama bisa untuk saus. Untuk saus tinggal tambah air, blender aja jadi saus. Saus keju. Untuk cooking, untuk menambah cita rasa. Jadi kalau misalkan kita bikin sup, bikin lodeh, opor, Bisa. boleh ditambahkan ini. Jadi teksturnya dia akan menjadi lebih kental Kak dan lebih gurih Lebih gitu. gurih. Mm-mm. Jadi ini kayak menambah cita rasa gurihnya tadi. Betul banget gitu. Ini Semakin kayak rasa. ya untuk filling misalkan untuk baking contoh roti Roti. pau atau Spaghetti bisa dong. bisa. Nah, ya tapi dia terlalu salty sih menurut aku. terlalu Jadi kalau salty. misalkan mau dipakai boleh sedikit aja. Sebenarnya ada produk yang lebih cocok yang ini Kak. Yang cream cheese ini ya. Nah, ini tadi cukup jelas ya untuk Oke. ibu-ibu semua ya. Nah, lalu ada produk yang Mac Process Cream Cheese. Nah, ini produk keju kita yang bahan bakunya beda sendiri Kak. Kalau semua kan umumnya dari cheddar yang udah diproses ulang nih. Masih ada timer ya Kak ya? Masih. Oke. Dia yang udah diproses ulang menjadi beberapa kategori dari block, slice, dan cream. Nah, ini yang beda sendiri. Dia dari natural cream cheese. Natural cream cheese kalau ibu-ibu tahu pernah makan
cream cheese yang natural lah gitu. Nah, kita Oke. proses ulang sehingga produknya ini bisa tahan di suhu ruang, Kak. Oke, di suhu ruang. Tahan di suhu ruang. Jadi, Nggak perlu dimasukin kulkas. ya betul banget. Meskipun udah dibuka, dipakai, simpan aja suhu ruang. Gitu. Sama dengan produk yang sebelumnya saya jelaskan tuh sama untuk penyimpanannya. Oke, siap-siap. Untuk aplikasinya banyak banget. Untuk cream soup, kita bikin sup yang pingin dia lebih creamy, boleh ditambahkan ini. Atau misalkan kita bikin smoothies, mau dia lebih creamy, boleh ditambahkan ini, Kak. Atau untuk dressing salad, Oh iya. ya benar. ditambahkan dengan Dressing mayones, dia lebih creamy, bisa pakai ini. Oke, Sausnya jadi serba stick, guna ya, iya. Chef. Banyak Iya, banget. seperti dengan tagline-nya McCheese lah. Apa tuh, Chef? Iya, jadi apa aja. Oh gitu. Kalau Mas Pian cintai produk-produk Indonesia. Oke, bisa Pasti jadi masuk apa aja. Jadi McCheese itu mau dibikin apa aja bisa gitu ya. Dipakai tidur pun bisa buat bantal, Kak, gitu. Gitu ya. Iya, Soalnya emang enak kayaknya buat produk. iya. Oke, ada pertanyaan Chef dari Kak Nisa Kuningan. Hmm. Chef, apakah benar ketika hamil tidak boleh makan tape? Itu mitos atau fakta? Karena katanya tape ada kandungannya yang nggak baik buat rahim. Oke, untuk tape selama kita masih dalam batas normal itu nggak masalah gitu ya. Mungkin biasanya sih kita, maksudnya kalau misalkan kita konsumsi sehari cuma bikin makan 1 bolu tape aja, menurut saya masih nggak masalah. Pokoknya nggak berlebihan gitu ya. Betul Pak? banget. Nah, yang paling penting sih saya sarankan tetap konsultasi dengan Dokter. dokter, karena biasanya dokter yang tubuh kita yang akan lebih memahami diri kita, biasanya kita konsultasikan dulu. Dok, apakah ini boleh atau tidak gitu. Tapi Karena selama alergen tiap masing-masing orang berbeda. benar, ya, tapi Chef, ya. selama pemahaman saya sih tidak ada masalah gitu. Pokoknya nggak berlebihan aja. nggak apa-apa. Betul banget ya, selama masih dosisnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Cynthia Jakarta. Untuk Mas Pion, tipe oven dan blender apa yang bisa digunakan untuk rumahan? Nah, ini Ini banyak banget. Ini ada namanya SMOT 2502BS. Nah, ini 25 liter. Dan ada api atas bawah, ada timernya juga, jadi bisa di-adjust. Durasinya juga bisa sampai 60 menit. Ya, ini bisa dilihat di jualbeliok.com. Ada beberapa oven yang ada di sana. Mulai dari yang 12 liter, 25 liter sampai 9 liter yang kecil. Jadi bisa banget buat di apartemen yang nggak perlu gede-gede. Kalau buat rumahan bikin bake bisa pakai yang ini. Nah, bisa langsung cek jualbeliok.com. Oke. langsung Blender masukin atau keranjang mixer ya. tadi? Blender. Dan blender apa yang pas digunakan untuk rumahan? Ah, Nah, ini ada blender di belakang nih memang ada ya. Showcase ya. komplit ya, Kak ya. Ini kayak udah kayak showcase gitu Ya. ya. Nah, ini Showroom blendernya, ini ya. Iya. Ini ambil 1,72. Iya. Jadi beli satu set udah ada yang buat kering, ada yang buat basah, dan blender yang biasa. Jadi beli satu set dapat 3 jar. Gitu. Langsung aja cek di Shopee, Tokopedia, TikTok Mas Pion, atau jualbeliok.com yang semuanya jual produknya Mas Pion. Mulai dari wajan sampai pipa juga ada di situ. Komplit ya, Kak ya. Ini apakah udah kelar? Masih Ya. belum, Kak. Jadi saya Oke. tambahkan ya. Nah, Oke, yang atas belum ya, Chef? masih belum ya. Oke. Nanti kalau kelamaan ya kita keluarin aja sih, karena dia udah matang sih sebenarnya, Kak. Cuman browningin aja Betul ya. ya. Mungkin kalau ibu-ibu pengen dalamnya teksturnya seperti apa sih? Nah, nanti kalau nggak sabar kita keluarin aja, kita Oke. Mungkin potekin beberapa aja, gitu. pertanyaan dulu baru kita keluarin. boleh, Waktu, boleh. Ya, Baru kita tunjukin ya, Chef. ya. Ada lagi pertanyaan dari Kak Weni Pamela Palembang. Kak, keju kalau untuk empasi 1 tahun penyimpanan keju berapa lama ya? 1 balok. 1 balok. Oke. Oke. 1 balok yang tadi kemasan 160 ya. Tadi Ya. udah dijelasin, mungkin Ibu udah jelasin. Keju Berapa yang lama? untuk MPASI itu khusus ya. yang brown Ya. tadi ya. Ya, yang snow brand cheddar. Snow bread cheddar. Ya, yang snow brand cheddar. Nah, itu untuk disimpannya bisa sampai 3 minggu atau sampai jamuran lah. Sampai Pokoknya- istilahnya sampai selama aromanya dia nggak berubah, Oke. dia nggak terkontaminasi, masih aman ya. Oke. Tapi jangan sampai melebihi masa expired date-nya. Jadi Gitu. kayaknya tergantung menyimpannya gimana. Betul gitu banget. ya. Jadi penyimpanan keju paling penting yang tadi pertama
Keju harus kedap udara, boleh kita pakai baking paper atau wrapping. Ya, lalu kita masukkan kontainer, jauhkan dari sinar matahari secara langsung. Begitu. Nah, tempat lembab itu nggak boleh. Lalu deket sama buah durian kah, jengkol atau cet itu nggak boleh. Nanti terkontaminasi. Betul banget. Nanti nggak lucu dong kalau kita makan keju tahu-tahu ada aroma jengkol. Iya. Ini orang yang harusnya keju enak gitu ya. Iya. Kenapa baunya? Oke, Ini ada pertanyaan lagi mungkin Kak? Ada. Dari Kak Syarifautul Jannah. Chef, berapa suhunya untuk memanggang bolu tape agar hasilnya matang sempurna tidak gosong? Oke. Yang kalau di open ini saya mungkin menggunakan suhu 180 sampai 190, Kak. Oke. Ya. Dan saya mungkin hanya sedikit kasih catatan, ibu-ibu harus kenali karakter oven di rumah. Oke. Karena itu akan mempengaruhi, tetapi pastinya tetap ikuti timing seperti di resep, misalkan di waktu 30 menit sampai 40 menit dia matang berarti udah siap. Tapi kalau misalkan Ibu atur mungkin sebelum 30 menit udah gosong banget berarti apinya terlalu tinggi. Ya, Oke. gitu. Ada lagi dari Kak Cici Lisdiana Sumedang. Chef, apakah bisa dipanggang di air fryer? Oke. Nah, Nah, ini pertanyaannya bagus banget. bagus banget. Iya. Tapi jujur saya belum pernah coba ya, Kak. Saya belum berani bilang apakah Bisa. bisa atau tidak. Tetapi boleh Ibu coba. Nanti oh chef bisa, ternyata boleh nanti tag ke IG Maxis atau IG saya mungkin Oh, ya. gitu. Nah, mungkin bisa jadi Lagi pengalaman promosi. baru buat saya ini. Idenya apa nih, Chef? Oke, mungkin gampang banget kok nemuin IG saya kok, Oh, gitu. chef Kak gitu. Oh, gitu. Bisa tanya langsung sama chefnya Maxis. Iya. Coba. Dari Kak Yurita Umuzahin. Nah, ini pertanyaan dari Instagram. Soalnya oke. kita bukan live dari Zoom aja. Oke. Di Instagram juga. Cuman yang di Instagram, mohon maaf karena tidak bisa ikutan giveaway karena itu buat moms yang ikutan di Zoom aja. Iya. Oke. Ada chef faktor apa saja yang menjadi penyebab bolu bisa seret di tenggorokan ya? Oke. Nah, ini. Biasanya bolu itu banyak macamnya ya. Bolu Oke. kan kategorinya definisinya luas kue. Oke. Dan itu ada beberapa jenis. Oke. Yang pertama sponge cake. Nah, Sponge biasanya yang bikin seret mungkin pengocokan telur yang terlalu mengembang. Jadi over mixer. Betul. Terus habis itu manggangnya terlalu lama. Oh, Ya. kering gitu ya. Penggunaan fatnya kurang gitu. Lemaknya. Ya, nah gitu. Nah, itu untuk jenis sponge cake. Nah, itu untuk bolu yang jenis butter cake. Ya, itu biasanya yang bikin dia seret biasanya kalau butter cake kan lebih cenderung lebih banyak lemak, Ya. butter atau margarin. Nah, itu proses pengocokannya yang terlalu lama Oke. gitu. Jadi kayak tadi kan ini kalau cake yang kita bikin hari ini kan lebih mirip seperti butter cake. Pengocokan lemaknya terlalu lama. Nah, itu sih dari dua jenis cake itu yang mungkin paling umum dibikin oleh ibu-ibu. Itu sih mungkin. Oke. Dari Kak A. Sanchez Mamsis Jakarta. Siang chef, mau tanya bagaimana caranya mengetahui telur yang fresh dan tidak? Tuh, tadi sudah. Karena kan beli di toko-toko kita nggak tahu fresh atau tidak. Lalu bagaimana menyimpan keju yang tidak habis dipakai? Oke. Usahakan kalau ibu beli telur yang bisa pilih sendiri, Kak. Oke. Ya, mungkin Yang di supermarket. bisa kocok-kocok. Ya, jadi kalau ibu jangan beli mungkin yang udah kemasan atau ditimbangin orang, ibu nggak bisa ngecek nih. Saran saya, ibu beli di supermarket yang ibu bisa milih nih kesegaran telurnya. Dengan cara ibu pegang, ibu goyangkan aja segini, itu udah kerasa kok. Telur yang benar-benar masih fresh itu digoyang itu nggak akan ada suara atau goyangan di dalamnya, Kak. Masih Itu yang utuh. paling gampang, karena kita nggak mungkin bawa air kita celupin satu ngambang atau enggak, kan nggak mungkin tuh. Toko bawa air, Iya, baskom. kan nggak mungkin. Nah, itu untuk mengecek ini. Lalu tadi selanjutnya apa ya poin kedua? Penyimpanan keju ya? Yang tersisa. Yang tersisa. Jadi tetap simpan keju di tempat yang kedap udara, hindarkan dari sinar matahari secara langsung, tempat lembab, hindari dari aroma yang tajam di sekitar. Udah Oke. cukup itu. Oke, ini apakah udah selesai chef yang di Oke. atas? Masih kurang dikit. Nah, kurang dikit. Mungkin boleh dinaikkan Kak suhunya, Kak. Oh. Nah, ya biasanya kalau open itu Bu, biasanya kalau antara diisi satu cake dengan dua cake Beda. itu akan beda. Biasanya memang akan kan istilahnya kayak satu kasur dibagi dua orang lah, Kak. Space-nya kurang. Nah, ya benar. Makanya biasanya apinya harus
sedikit lebih ditambah. Ada pertanyaan banyak banget dari Kak Nurul di Bogor. Saya Wow. mau tape nih, Chef. Banyak ya, Chef. Iya. Kebetulan suka resep ini. Bisa ditambah santan untuk nambah lemak untuk snack BB booster anak nggak, Chef? Boleh ya. Jadi santan itu nanti bisa mengurangi dari penggunaan margarin, Kak. Oh gitu. Ya, supaya mungkin dia nggak terlalu legit. Oke. Mungkin diambil 10 atau 20%-nya aja diganti dengan santan. Oh gitu. Ya. Tapi nanti teksturnya nggak terlalu moist ya, Chef? Ya, kalau moistnya moist malah. Moist Kalau malah. pakai santan, ya Oke. tetap dapat moistnya gitu. Cuma yang berubah sedikit di teksturnya. Fluffy-nya akan sedikit beda. Berkurang. Ya, berkurang. Dia akan mungkin sedikit lebih heavy berat Iya, lebih berat. gitu. Tapi nggak sampai berat banget kok, tapi masih enak dimakan gitu. Gurih banget kayaknya ya. Oke, langsung poin kedua tadi apa ya? Untuk jualan berapa banyak bisa dikreasiin, Chef? Untuk jualan berapa banyak bisa dikreasiin? Banyak banget. Bisa toppingnya diganti-ganti Bener. ya, Chef. Dalamnya dikasih filling. Bolu tape itu sebenarnya mau dikombinasikan biasanya dengan buah-buahan yang fresh, mungkin kismis atau keju, coklat pun masuk. Apalagi kalau kita Kacang. buat jenis kayak cupcake gini, Iya. kita kasih krim di atasnya, kita topping macam-macam, jadi sudah. Oke, tapi ada lagi tapi Nah, ada pertanyaan bisa lagi. dimix dengan buah Ya, ya, itu buat tadi. nambah nutrisi bisa banget. Tapi buah-buah yang kandungan airnya rendah. Strawberry mungkin nggak bisa ya? Stroberi bisa ya, Oke. stroberi. Yang penting kandungan airnya rendah. Itu bisa gitu. Oke, ada lagi. Tadi pertanyaannya banyak banget. Mm-mm. Buat dasar cake bisa ya? Buat dasar cake bisa. Oke. Jadi misalkan dibuat base cake itu Oke. bisa Bisa ya, banget ya? bisa banget karena teksturnya ini dia nggak terlalu berat kayak prol tape kayak apa. Jadi dia teksturnya masih ringan. Kenapa? Karena tekniknya tadi Kak, telurnya saya foaming, lemaknya juga saya foaming. Oke. Gitu. Ini pertanyaan untuk Mas Pion ini. Apa nih, Chef? Pertanyaan untuk Mas Ya. Pian. Apa mixernya ada yang luar? Oke. Kalau mixer biasanya standar sih Kak, ya, Ya. wattnya. Jadi kalau yang tadi kita ada 2. Nah kebetulan yang ini biasanya buat rumahan. Ini juga bisa stand mixer atau hand mixer juga bisa. Dan ini wattnya cuma 200 watt. Mau berapa watt lagi nih Kak? Udah 200 watt nih. Nah, Tapi saya wattnya kira sih tuh- kalau pakainya nggak mungkin jeglek lah rumah itu. Iya, soalnya rumah biasanya nggak mungkin sekarang 450 ya Chef. Ini 200 watt kok, tenang. Ya. Oke, nah Oke. yang tadi yang hitam juga hampir sama, gitu. Cuman kapasitasnya aja bolunya lebih gede. Oke. Ada pertanyaan lagi, bagaimana supaya awet bolu tape ini bisa dikirim keluar kota? Nah, Oke. Yang pertama dari proses teknik bikin bolunya. oke, Mungkin bikin bolunya bisa dipanggang lebih lama. lebih lama. Ya, sekitar Lebih kering 50 sampai 60 menit sampai bagian permukaan, dasar semuanya berwarna coklat gitu. Tapi itu nggak akan terlalu merubah tekstur, dia jadi kering banget kok. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengemasan. Dia harus divakum Oke. dan ditambahkan oksigen absurd. Oh, Ya, biasanya produk bolu kita vakum, kita tambahkan oksigen absurd, itu biasanya pasti bolu itu bisa bertahan kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Itu aman sudah, ya. Meskipun dikirim keluar kota, Ya, mau dikirim, mau kita jual di berbagai kota masih aman. Nah, disimpan pun aman. ya, tapi untuk teknik penjualan saya sarankan simpan di outlet-outlet jual yang cuaca atau ruangannya dingin. Ada showcase-nya gitu ya. Istilahnya kayak di supermarket, pasti kan dingin ya. Iya. Jangan disimpan mungkin di warung kelontong atau di warkop gitu ya. Jangan ya. Soalnya panas ya. Iya, nah, itu akan mempengaruhi proses fermentasi di HP-nya juga Oke. nantinya. Oke. Ini apa udah nih Chef? Boleh dicek Oke, kurang dikit lagi Kak. dikit lagi Iya, ya. oke, dikit lagi aja. Biar browning lagi. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, nah ini sebentar lah dari Kak Yurita Umuzahin. Wah, dari tadi aktif banget nih Kak. Sebentar lagi. Kalau menggunakan tape ketan apakah boleh ya Chef? Yang beda, tape Beda. ketan dan tape singkong itu Oh. teksturnya udah beda. Gitu. Ya, bahan dasar atau bahan bakunya sudah beda Beda, gitu ya. beda banget. Jadi saya tidak sarankan, apalagi tape ketan ya, itu sangat
untuk fermentasinya juga sangat-sangat kuat gitu. Tuh, mungkin kalau bikin ketan boleh nanti bikin kuenya yang ketan hitam tapi dalam bentuk bubuk. Oh, Ya, jadi bukan yang udah bukan yang dijadiin fresh. tape ya gitu. Iya, iya. Jadi kalau mungkin kayak perisanya aja gitu ya. Kalau selama ini sih saya ngelihat belum ada sih perisa tape ketan. Oh, Enggak. gitu. Ya siapa tahu mau bikin di rumah ditumbuk dulu Ya, kan. oke. Jadi bubuk. Boleh ya. Oke, sebentar lagi Ramadan, bisnis tahunan cookies kejunya kita pakai make Oh ya pasti harus saya. Terima kasih. Ya terima kasih banget ya. Chef mau tanya, kalau kejunya itu bisa dikasih pewarna nggak ya? Oke, untuk keju kita Dari Kak Isna Depok. ya. Untuk keju kita itu semuanya keju yang sedikit berbeda dari produk-produk lainnya ya Kak. Oh, Kenapa? Karena kita water base. water base. Nah, jadi kalau mau ditambahkan pewarna itu bisa banget. Oh, Saya pernah bisa banget. ini saya bikin pasta Kak, saya tambah air, saya blender, saya kasih pewarna. Jadi apa tuh Chef? Jadi kayak pasta keju ada warnanya Kak, gitu. Bisa banget ya Kak. Langsung aja dicoba di rumah. Iya. Oke, dari Kak Resti. Izin bertanya Chef, penggunaan api atas bawah lebih baik yang mana yang bagus? Bawah dulu, kemudian atas, atau dari awal oven menggunakan api atas dan bawah? Oke. Nah, ini kembali lagi ke karakter open. Oke. Kadang saya tiap kali demo nggak semua teknik itu saya pakai kayak semena-mena saya pakai ini itu enggak. Karena ada beberapa. Nah, contoh kalau misal api atasnya kita terlalu cepat browning Kak. Oke. Jadi misalkan kita setel nih 180 ya. Tapi kita pakai atas bawah, atas itu cepat banget kosong. Jadi kita sarankan api bawah dulu 15-20 menit baru naikkan api atas bawah Oke. gitu. Nah, itu makanya Karakter oven ya harus saya jelaskan, saya dipahami tekankan lagi karakter open harus dikenali dulu gitu. Oke, karena setiap oven juga beda-beda meskipun satu merek ya. Betul banget ya. Oke, dari Kak Marita Jakarta, Chef, dalam pembuatan bolu ini perlukah penggunaan baking soda? Oke, saya nggak menggunakan baking soda lagi. Kenapa? Karena saya nggak mau bolu ini terlalu dia ngembang atau foamy Kak. Karena nantinya itu juga akan mempengaruhi ke tekstur moistnya dia gitu. Karena penggunaan baking soda atau soda kue cenderung biasanya akan membuat produk itu semakin lama dia semakin cenderung kering gitu. Jadi ya natural aja ya, bahannya Benar. nggak ada pengembang. Benar ya. Makanya Ini selain menggunakan produk ini aja dia bisa ngembang kok. Bisa dilihat ya. Gitu. Nah, dia bisa kelihatan Udah mantap. browning sepertinya Chef. Oke, udah browning. Oh, sedikit. Mungkin bisa diputar, Kak. Nah, diputar gini. Ya. Chef. Oh, saya muter ya. Saya takut. Ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang browning itu bagian yang dalam ya. Nah. Dia lari-lari, Kak. Nah, kita tukar gini. Nah, pastikan kalau kita bikin bolu 15-20 menit awal jangan dibuka. Oh. Dicek, kita lihat nih buka. Wah, udah ngembang belum? Tapi kalau kita pakai produk Mas Pion pasti kelihatan kok, Kak. Ini yang bawah bagus ya? Oh, bapak bagus ya. Oke. Ya, nanti buat icip-icip lah, Kak. Ya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Kak Nandika Gresik. Pemilihan tape yang harus benar-benar matang. Ini juga berlaku untuk bahan tambahan membuat bolu yang lain ya, Chef. Misal pisang, labu, dan lain-lain juga harus benar-benar matang. Betul banget. Itu perlu ini lagi karena biasanya kalau produk atau ini belum benar-benar matang, biasanya pastinya akan ada kayak semacam getahnya. Itu yang akan mempengaruhi nanti di Rasa. produk olahan. Iya, benar. Jadi mungkin kalau pisang harus kematangannya seperti apa gitu, Chef? Ya. Karena dia lebih punya kadar airnya banyak gitu ya. Kalau pisang sebenarnya kadar airnya sedikit, Kak, gitu. Oke. Biasanya dia lebih banyak serat ya. Nah, untuk penggunaan bolu biasa saya sarankan pisang yang udah benar-benar matang sampai gulanya keluar. Oh, Biasanya, yang caramelize itu Ya, itu dari gula alami dari pisangnya udah keluar. Nah, itu yang akan nanti memberikan kelembapan di bolu pisangnya gitu. Oke, ada lagi. Hmm. Bisa nggak Chef proses memanggangnya di panci serbaguna biasa? Hasilnya akan sama kah? Nah, kalau memanggang di panci serbaguna biasa, nah itu harus
diperhatikan juga Bu. Yang penting tekniknya. Kembali lagi ke Ibu, kalau Ibu Ilmunya ya. kalau Ibu udah biasa memanggang dengan menggunakan kayak tulban yang biasa Oke. pakai panci Tulban. biasa, nah itu bisa aja, tetapi tetap diperhatikan karena Besar apinya. betul banget. Jenis Ya, cake ini masih aman, masih bisa untuk model cake, bikin cake tulban seperti itu. Jadi apapun alatnya kayaknya bisa banget mudah dibikin. Bener ya, Chef, ya. banget, ya. Karena saya kebetulan milih menu yang gampang aja lah. Gitu. Biar ibu bisa Benar, nyoba langsung bentar ya. lagi. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Nisa Kuningan. Wah, Chef kan dari tadi bahas gluten free. Apa sih gluten free? Mungkin sebagian ibu di sini masih asing dengan kata gluten free. Oke, gluten free atau biasa kita sebut di bahasa Indonesia aja ya, bebas gluten. Bebas. Jadi gluten itu adalah sebuah kandungan protein yang biasanya ada di tepung terigu, Kak. Nah, gitu. Nah, biasanya gluten ini memang biasanya ada anak atau orang tertentu yang intoleran dengan gluten, Kak. Gitu. Makanya produk-produk saya buat hari ini itu bebas gluten. Mungkin seperti roti yang menggunakan tepung terigu, entah itu mau protein tinggi, sedang, rendah, itu pasti tetap mengandung gluten yang istilahnya dia dari gandum, Kak. Ya, kalau kita bisa lebih banyak mengkreasikan produk tanpa tepung terigu bisa juga. Bisa nggak diganti benar-benar berubah? Nggak bisa sih, memang sedikit berbeda. Oke, jadi bebas gluten ini beberapa orang memang nggak semuanya bisa, mungkin yang berkebutuhan khusus atau punya penyakit atau apa ya, gitu ya, tertentu ya, mulai paling umum lah itu autisme ya, Ya. mungkin yang bisa mempengaruhi moodnya ya. ya benar, bisa jadi lebih emosian, Kak, gitu, Aktif lagi lebih kalau- aktif lagi kalau gitu. terkena gluten gitu. Oke, lanjut ya. Kak Laura Jakarta, chef produk Mac mana yang cocok untuk kue kering karena bentar lagi Ramadan, pasti rame yang mau buat kue kering. Nah, mungkin bisa diambil produk yang ini, Kak, Yang Mac Cheddar. Nah, ini Mac Cheddar. Jadi produknya Mac Cheddar ini ya. Oke. Yang kemasannya merah Yang ini kemasannya merah. ya keju Ya. dengan kandungan keju yang tinggi. Jadi, Cocok banget untuk kue kering. lebih berasa gitu ya rasa kejunya. Saya sedikit menambah tips trik untuk ibu-ibu di rumah Apa tuh, Chef? untuk menambah cheddar. Kalau ibu mau pengen cookies keju yang rasa kejunya dia kuat, Mhm. teksturnya dia kering, saya sarankan keju itu diparut tipis, Oh, diamkan di suhu ruang. Oke. Ya sampai dia benar-benar kering lalu ibu blender. Gitu, ibu simpan di toples itu aman sudah. Ibu bisa ditambahkan waktu bikin kue kering, ditambahkan dengan proses waktu pencampuran tepung bahan kering Karena gitu. dia udah cukup kering ya, chef. Betul banget. Jadi hasil cookiesnya akan lebih kering dan aroma kejunya juga akan lebih mudah keluar. Nah, dari Kak Marita Jakarta, chef untuk buat kastengel, Mac keju bisa langsung pakai atau diamkan dulu di kulkas agar kering. Oh, tadi udah dijawab. Nah, udah saya jelaskan. Untuk bikin kue kering lebih kuat kalau kita kejunya kita keluarkan kandungan airnya dulu untuk menciptakan aroma dia lebih kuat. Gitu ya. Dari Kak Nur Amalina, Kabupaten Bekasi. Chef, saat oven kue kenapa suka tidak rata ya, chef matangnya? Kadang sisi tengahnya bisa lama matang daripada sisi pinggirnya. Oke. Jadi itu tergantung lagi dari karakter oven. Ovennya. Nah, karakter oven. Biasa kenapa lebih cepat matang bagian pinggir dibanding tengah? Itu umum. Memang Oke. pasti seperti itu. Nah, kenapa? Nah, di sini kita akan atur temperaturnya. Berarti penggunaan temperatur suhu atas dan bawahnya harus kita atur untuk biasanya lebih kita turunin. Kalau misal kita manggang nih, tahu-tahu pinggirnya udah kering, bawahnya masih tengahnya masih mentah. Oke. Itu berarti apinya terlalu besar. Dan yang kedua itu loyang. Jangan gunakan loyang yang tipis. Oke. Ya, kalau mau bolunya lembut, Ibu saran saya gunakan loyang yang agak tebal. Kenapa? Karena di situ kan mungkin kembali lagi ke pelajaran fisika ya. Nah, jadi proses panasnya benar, itu ya. perambatannya dia lebih lambat. Jadi menghasilkan matangnya juga bagian pinggirnya juga sempurna gitu ya. Dan pastinya harusnya ovennya di preheat dulu. Jadi kalau nggak di preheat itu tuh luarnya nanti yang matang, dalamnya belum kan, chef? Betul banget ya. Oke, bisa dilihat chef mungkin udah oke. Oke. Oke, Ya. nah udah selesai. Mungkin ada bagian salah satu yang sisi yang tidak ya, Kak ya, Oke. tapi nggak apa-apa ya. It's okay ya.
Nah, oke, kurang lebih seperti inilah. Hasil panggangnya cukup bagus ya. Oke. Oke. Mungkin saya bisa dibantu sendok kecil untuk saya ngeluarin. Ini chef. Nah, ini masih hot-hotnya. Ini boleh. Oke, boleh ya. Cantik banget ya chef. Jadi Iya. browningnya itu sempurna, nggak yang berlebih gitu. Oke. Ini mudah banget ya ngeluarinnya chef. Nah, sebenarnya dia harus benar-benar dingin Kak baru dikeluarin. Oh. Kenapa kalau hangat kita keluarin, apalagi jenis cake ini dia rawan hancur Oke. karena teksturnya dia lembut Lembut banget banget. gitu ya. Mau pakai hand glove? Nggak perlu Kak. Nah, kita sabar aja. Mungkin ini ada yang lebih kecil nggak ya? Ada. Nah, kayak gini aja Kak. Udah. Udah. Nah, Boleh dilihatin ya teksturnya seperti apa. panas-panas mau diginikan Kak? Enggak dong. Oh, oke. Kita keluarin dulu aja chef semuanya. Oke. Ya. Ini Aromanya udah kecium Aromanya ya? udah Gimana harum Bu? banget. Sampai di rumah udah kecium aromanya? Kayaknya udah sih. coba dulu sih mereka chef. Iya. Nah ini Oh. nanti bakal kita lihat. Ini yang di dalam juga hampir matang ya chef. Ya, nah itu bisa jadi ide jualan ini buat cupcake, Nah, tapi cake-nya pakai cake tape, cake party. gluten free. Oke. Iya. Nanti emang bagus banget kalau kejunya itu berlimpah gitu ya chef. Nggak Bener pelit. banget, iya. Harus kalau kejunya pakai mac cheese, ya harus pakai mac cheese sih. Oh, Ya. gitu ya. Harus banyak. Oh, harus banyak. Nggak afdol kalau nggak banyak. Iya, betul gitu. banget ya. Afdol. Yang belum coba mac cheese boleh dicoba Kak, ya. Di Mac Cheese juga banyak promonya ya, maaf Mm-mm. di minimarket. Nah, Oke. Dimasukin cup aja udah cantik banget ya chef. Nggak Iya. perlu yang topping gimana-gimana. betul banget ya. Nah, ini saya buat kejunya masih berantakan lah. Saya tata 5 aja Kak ya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya nih ibu-ibu di rumah itu udah kayak penasaran chef. Kira-kira bisa ngelihat nggak ya? Oke, well, mungkin nah. Bentar, Oke. saya miringin yang ini biar nggak Waduh. kelihatan jelek. Nah, yang ini. Malu saya sama ibu kalau ada yang jelek. Wah, gimana chef ini bikin? Nah. Oke. Nah, kelihatan ya teksturnya. Wah, aduh pengen. Aduh, ada yang aduh pengen Ya. gitu. Oh, langsung dipraktekin aja gitu. Langsung dibelah dong, chef. Langsung dibelah. Ya, Oke, nggak. boleh. Saya langsung potel aja ya. Hotel. Nah, oke. Biar teksturnya tuh berasa. Kameranya sebelah mana Nah, nih ya? ini Oh, ini ya. lihat. Oke. Oke. Jadi dia Wah, dia masih. wah. Nah, ya. Dia kayak enak banget sih chef, itu chef. Asapnya keluar-keluar nih ya. Oke, saya taruh di Jadi sini ya. pengen nyoba ini chef. Nah, ini lumer di mulut kok Kak, apalagi pas hangat gini. Ya. Ini aku boleh nyobain nggak sih chef? Apa dia makan bareng gitu chef? Hmm. Masa dari tadi kita ngobrol share-share gitu saya nggak tahu rasanya. Ya, untuk kali ini boleh lah Oh, Kak. gitu ya. Iya chef dulu boleh dimakan. Oh, Kakak dulu aja, Oh, iya. baru Boleh saya, ya, baru Kak? saya ya. Boleh ya? Ya, Kak? boleh ya. Nah, ini bisa dilihat memang teksturnya udah lembut banget ya. Iya. Ini rapuh gitu, Oke, saya coba juga Kak. effortless gitu ya. Ya. Aroma tapenya ya benar-benar kuat. Hmm. Tapi dia nggak ini kayak dia seimbang. Jadi rasa tape sama kejunya itu nggak yang apa ya over dominan gitu. Jadi seimbang. Gitu ya. Jadi kurang ini, tapi saya malu sih sama ibu-ibu. Sebenarnya saya mau habisin tapi Iya. saya bilang gitu ya udah saya taruh dulu aja deh. Nanti saya lanjutin. Iya. Oke. Oke. Nah, udah incip, udah kita bagi-bagi tipsnya. Sekarang kita mau ngomongin giveaway yang dari tadi Mom sudah excited banget jawab pertanyaan dari Chef Yonas. Ada
dari Kak Syarifah Arisyar. Selamat ya Kak. Ditunggu hadiahnya. Ada Kak Anita Ciptorini. Nah, selamat. Ada Kak Dina Andiani. Dari tadi udah Kak Dina Andiani, bener. Dari tadi dia aktif banget. Makasih Kak, ditunggu hadiahnya. Kak Aprilia Putri yang paling aktif banget. Terima kasih udah excited, ditunggu hadiahnya. Ada Kak Nur Hasanah. Ditunggu hadiahnya Kak. Selamat. Sama Kak Nuryanti. Oke, selamat. Nah, untuk hadiahnya kita kirim ada dari Maxis dan Mas Pion. Udah rahasia banget nanti apa ya. Boleh update status nanti kalau udah dapat hadiahnya, dan tag di Maxis dan Mas Pion Official. Oke, ada pemenang lagi dari si paling eksis di Instagram yang udah update status dari tadi. Keseruan kita live cooking hari ini. Wah. Dan udah tag beberapa Rami, Maxis, Mas Pion dan Ibu Canggih. Ada @layerscake. Wah, selamat Kak. Terima kasih. Dan ada Kak Navy_D. Oke, terima kasih. Selamat. Tunggu ya hadiahnya. Dan ini kan, waduh, cantik banget Chef. Udah kayak menggugah selera banget ya sih. Lihat, ada stroberinya, ada hijau-hijaunya, ada kejunya. Nah, ini cocok banget buat dijual memang Chef. Nah, ini kalau dijual kira-kira berapa ya Chef? Kayak agak mahal gitu. Apakah mahal? Yang bikin mahal ini garnisnya sebenarnya Kak. Iya. Kalau dari costingan bolu kejunya sendiri dan kejunya itu murah banget Kak. Oh gitu. Iya. Berapa? Mungkin HPP-nya berapa gitu kan bisa di-share? Oke, kalau untuk HP-nya pastinya di bawah Rp2.000. Satu biji ini. Oke, ya. Biji 2.000. Jadi ya, saya sarankan kalau dijual hanya dengan keju tanpa garnish itu bisa dijual di kisaran harga 2,5 sampai 3.000. 2,5 masih bisa. Karena dia udah ya ini bahannya sederhana juga. Betul banget ya. Mahal-mahal gitu. Nah, di sini untuk peserta Zoom apa dapat resepnya juga ya Kak ya? Dapat. Oke. Dapat resepnya, jadi bisa langsung di-recook. Dan bagi moms-moms yang udah bergabung, isi data diri, form evaluasi ya di live chat yang udah ada di live chatnya. Dan konfirmasi data diri di admin grup WhatsApp ya, atau Instagram @maspion.official. Oke. Pemenangnya silakan langsung ya ke Instagram Mas Pion. Oke. Jadi pemenangnya yang DM atau kita yang DM? Enggak. Jadi konfirmasi data diri. Konfirmasi data diri. Kalau nggak balas ya sudah. Berarti langsung ke yang lain gitu. Iya. Oke. Dan buat moms yang ingin punya wadah untuk berbagi dan mencari support system antar sesama moms, join komunitas Orami sekarang. Saat ini komunitas Orami punya 10 kategori komunitas yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan moms. Ada grup Romil, pregnant, toddler, mompreneur, working mom, single mom, sampai ke kota Bandung, Jogja, dan Surabaya. Moms nggak cuma akan mendapatkan teman, tapi bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru melalui berbagai kegiatan di komunitas Orami. Buat yang penasaran, langsung aja meluncur ke link yang ada di bio Instagram @orami.circle dan join komunitas. Free, nggak dipungut biaya, jadi langsung kepoin orami.circle. Dan buat moms yang udah bergabung di Orami bisa juga berkolaborasi atau ingin tahu sih di Ibu-Ibu Canggih itu bagaimana. Ibu-Ibu Canggih adalah komunitas untuk support para ibu yang memiliki keinginan menjadi ibu modern multitalenta yang berdaya dan memiliki kemampuan digital yang baik. Ada 2 subkategori, yaitu Ibu Canggih Finansial untuk ibu-ibu yang ingin berfokus di manajemen keuangan keluarga, dan Ibu Bayi Canggih untuk para new mom yang membutuhkan informasi terpercaya dari para expert canggih. Ya, moms bisa kepoin di Instagram Ibu 2 Canggih. Oke. Nah, kayaknya kita udah bagi-bagi resep, bagi tips juga. Benar. Pertanyaannya gimana, Chef? Pertanyaannya? Dari moms-moms yang ikutan hari ini itu gimana rasanya? Cukup variatif ya, mulai dari yang pertanyaannya mungkin just simple, ada yang mungkin sampai benar-benar berbobot ya, sampai mikir-mikir. Nah, benar-benar sampai benar-benar detail lah gitu. Seru banget ya. Tapi saya benar-benar excited sih sama moms. Ya, moms di sini gitu. Nah, itu kita
kita udah berbagi, udah incip juga saya di sini. Waktunya kita pamit ya Chef. Ya, Kita ketemu di Mas Pion Cooking Class selanjutnya bersama Chef Yunus mungkin dengan Ya. Cheese lagi. nah oke. Kita tunggu nanti kesempatan hari yang lainnya ya. Tapi sebelum kita closing, kita akan foto bersama buat kenangan. Dan moms yang ikutan di sini akan mendapatkan sertifikat. Jadi itu fungsinya misi data diri tadi ya, biar kita bisa ngirim sertifikat hari ini. Oke, bisa di open cam semua. Nah ya, Kita foto bareng dahulu. iya. Oke. Wah, Ada berapa slide nih Kak? Ada 5 slide ya. wow. Banyak banget loh Chef Iya, yang iya, ikutan iya. hari ini. Sampai Dari- berapa Kak? Dari mana tadi? NTB Ah, ada. iya, iya. Nusantara ya? Ada banget Nusantara Seru ya. Nusantara. Seru banget Oke, ya. oke. Semoga Oke. nggak kapok ya Wah. ini ya. Nggak kapok sih. Chef Yunus sudah ready tips dan triknya ya. Oke. Oke. Kita foto 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Sebentar. Oke, Oke, slide kita foto selanjutnya bareng ini ya. Oke. Nah, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. Ready. Open cam. 1, 2, 3. Slide keempat. wow, lumayan. Ada ya saya. Pakai led. Iya. Sarangi. Iya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih, Chef. Oke. Slide 5. Oke, 1, 2, 3. Oke, Oke, terima kasih Moms yang udah banyak join ya. hari ini, yang udah excited banget bertanya dari tadi, terus menjawab pertanyaan dari Chef Yunus, banyak banget. Dan terima kasih buat orami.community yang udah mau bekerja sama dengan Iya. kita, ibu-ibu canggih juga. Pastinya Maxis dan Chef Yunus Ya. yang udah berbagi ilmu pengetahuan kepada kami semua hari ini. Makasih Oke, Chef. sama-sama ya. Semoga Oke. bermanfaat lah yang saya Ya. sampaikan pada hari ini, Kak. Semoga bisa diaplikasikan ya Chef. Betul banget, dan pastinya Rumah. jangan lupa pakai keju Maxis, Kak. Pastinya. Iya. Nah, resep akan dibagi setelah mengisi form evaluasi dan nanti ada Sertifikatnya. Oke. Oke, kita pamit. Terima kasih semuanya. Dadah, bye.